Bab 101. Bahaya. Bahaya. Siapa di sana? Wan Zhenghao dan pria parubaya itu menyipitkan mata, ekspresi mereka skeptis saat mereka menatap pria tua itu, Guan Wansan. Mereka tidak mengerti mengapa dia tampak begitu gelisah. Feng Ziling. Manik-manik dan tertinggi. Feng Ziling. Dia di sini. Kata-kata Guan Wansan mengirimkan gelombang kegembiraan yang mengejutkan ke seluruh tubuh mereka. Mereka serentak berseru, si brengsek itu akhirnya muncul juga. Karena terburu-buru, mereka berlari menuju pintu, meninggalkan Guan Wansan di belakang mereka. Saat melewati pintu masuk, pria parubaya itu dengan santai memperlambat langkahnya, mencoba tampak acuh tak acuh. Sebaliknya, Wan Zhenghao menuruni tangga dengan langkah yang tidak anggun. Chang Xiao selalu sabar. Dia telah menyetorkan sejumlah besar uang di sini dan tidak pernah sekalipun menanyakan tentang hal itu. Kebanyakan orang biasa akan merasa mustahil untuk menunjukkan pengendalian diri seperti itu. Sebenarnya, Chang Xiao tidak datang ke Lingbao Hall untuk uang. Jika dia tidak membutuhkan dana, dia mungkin tidak akan kembali ke Lingbao Hall dalam waktu dekat, atau bahkan tidak akan kembali sama sekali. Uang yang ditinggalkannya tidak terlalu berarti baginya. Namun, meskipun tidak mengambil semua penghasilannya dari kunjungan sebelumnya, ia masih menyimpan sejumlah uang yang cukup besar. Hanya beberapa hari telah berlalu sejak itu, jadi bagaimana mungkin ia kembali membutuhkan dana? Penyebabnya adalah hujan deras yang terjadi semalam. Ketika Chang Xiao terbangun dan menyerap gelombang awal Qi ungu dari langit, dia menyadari bahwa beberapa Qi yang mengandung uap air telah mengikuti Qi ungu ke dalam dantiannya, mengalir melalui saluran Jing dan Mei-nya. Dari sana, uap air tersebut memasuki ruang-ruang. Selanjutnya, kabut muncul di dalam ruang air. Kabut ini membawa kelembapan yang luar biasa. Saat lebih banyak Qi yang syarat uap air mengalir ke ruang air, kabut semakin menebal, mendekati titik kondensasi. Chang Xiao merasa hal ini membingungkan. Mungkinkah unsur-unsur alam juga dapat meningkatkan kultivasiku? Apakah Qi ungu yang naik dari timur benar-benar serbaguna? Rasanya sulit dipercaya. Chang Xiao merenung sejenak dan bereksperimen dengan menghabiskan waktu lama di kolam. Namun, ia tidak mengamati peningkatan kelembapan. Mungkinkah air di kolam itu tidak dapat diubah menjadi uap air? Sepertinya hanya air dari langit, air tanpa akar, yang dapat menjadi air luar biasa di dalam ruang angkasa. Chang Xiao berspekulasi. Namun, mengandalkan cuaca saja bukanlah hal yang praktis. Malam sebelumnya terjadi hujan deras, meskipun hujan sering terjadi memang sudah biasa. Hampir mustahil badai seperti itu berlangsung terus-menerus. Badai sebesar itu sangat jarang terjadi. Jika badai seperti itu terus berlanjut tanpa henti, dunia sendiri akan segera dilanda kekacauan. Karena tidak bisa mengandalkan cuaca, Chang Xiao perlu mencari cara-cara yang bisa dilakukan manusia. Menemukan solusi yang melibatkan manusia terbukti sulit. Pada akhirnya, ia merancang pendekatan praktis. Jika ia mengumpulkan cukup banyak giok spiritual, ia dapat menggunakannya untuk menciptakan susunan pengendali hujan kecil. Ini akan memungkinkannya untuk memanipulasi curah hujan sesuai kebutuhannya. Meskipun konsep ini tampak layak, hambatan tetap ada. Kesulitan utama terletak pada perolehan giok spiritual, sumber daya berharga yang langka di negeri Hanyang. Bagi kebanyakan orang biasa, melihat sepotong giok spiritual seumur hidup mereka adalah kemungkinan yang sangat kecil. Bahkan jika mereka menemukannya, ketidaktahuan mereka mungkin membuat mereka mengabaikan signifikansinya. Batu giok spiritual sungguh tak ternilai harganya dan tak ternilai harganya. Chang Xiao merasa sangat sulit menemukan giok spiritual di dunia ini. Sekalipun ia berhasil menemukan beberapa, dana yang dimilikinya saat ini tidak cukup untuk membeli satu buah pun. Meskipun lingkaran hujan kecil mungkin tidak membutuhkan giok spiritual dalam jumlah berlebihan, namun tentu saja membutuhkan lebih dari sekadar satu atau dua buah. Untuk mengumpulkan cukup giok spiritual, dia membutuhkan sejumlah besar uang, yang saat ini tidak dimilikinya. Chang Xiao membutuhkan uang. Sangat putus asa. Dia membutuhkan sejumlah uang yang signifikan. Terlintas di benaknya untuk mengakses dana yang telah disimpannya di ruang penjualan Lingbao Hall, sejumlah besar lebih dari 5 juta batangan perak. Tanpa sepengetahuannya, keadaan di dalam aula Lingbao telah mengalami perubahan signifikan. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa jebakan besar telah dipasang, jebakan yang dirancang khusus untuknya. Mangsanya yang tidak curiga telah diantisipasi sejak lama. Senyum tersungging di bibir Chang Xiao saat ia memandang aula Lingbao di kejauhan. Dia merenung, jika aku harus menukar lebih banyak manik-manik agung, biarlah, aku masih memiliki persediaan yang cukup. Pertama dan terpenting, uang dapat membantuku memperoleh giok spiritual yang diperlukan. Kekhawatiran utama saya adalah di mana saya bisa mendapatkannya. Kurung siku tutup.
Dalam kehidupan sebelumnya, Chang Xiao sering menggunakan giok spiritual, tetapi semuanya telah dimurnikan sepenuhnya dan mudah didapatkan. Giok-giok itu terstandarisasi dan mudah dibeli atau diperoleh melalui cara lain. Di alam King Yun, benda-benda itu hanyalah barang-barang sehari-hari, meskipun harganya mahal. Namun, dunia fana adalah masalah yang sama sekali berbeda. Meskipun giok spiritual dapat ditemukan di setiap alam, Chang Xiao tidak mengetahui keberadaannya di dunia ini. Dia bahkan tidak yakin apakah ada orang di sini yang dapat mengenalinya, yang menimbulkan dilema yang signifikan. Baiklah, aku akan lihat saja nanti, gumam Chang Xiao. Seorang pria yang masih hidup tidak akan mati karena menahan kencing. Dia dengan santai berjalan masuk ke ruang penjualan dan disambut oleh pemandangan yang mengejutkan. Tuan Guan. Reaksi Guan Wansan saat melihat Feng Ziling mirip dengan seorang pria kelaparan yang menemukan gunung emas. Seolah-olah dia telah lama menunggu kedatangan gunung ini dan, setelah akhirnya menemukannya, merasakan kelegaan seketika. Sikapnya agak meresahkan. Kemudian, tanpa ragu-ragu, Guan Wansan melesat pergi dari tempat kejadian, menunjukkan kelincahan khas anak muda. Chang Xiao terkejut. Apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi? Chang Xiao merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Guan Wansan seharusnya senang melihatku, tetapi sebaliknya, ini sama sekali tidak normal. Dia adalah seorang veteran berpengalaman yang telah bekerja di ruang penjualan selama beberapa dekade. Seharusnya dia lebih tahu. Biasanya, dia akan menyapa saya dengan ramah dan cepat untuk menjaga hubungan yang positif. Tapi dia melarikan diri seperti itu. Itu sangat tidak biasa. Pasti ada yang salah di sini. Apa masalahnya? Dengan hati-hati, Chang Xiao mengamati sekelilingnya dan memperhatikan beberapa pria yang berjaga di dekat pintu masuk. Mereka tampak seperti penjaga. Biasanya, seharusnya ada 4 penjaga di pintu, sekarang, ada 8, terlebih lagi, ke-8 penjaga ini mengawasi saya dengan ketat, seolah-olah mereka takut saya akan melarikan diri. Dia punya firasat bahwa jika dia mencoba pergi sekarang, orang-orang ini kemungkinan akan menghalanginya. Apa maksud semua ini? Apa kau menghalangi pintu? Chang Xiao mengerutkan kening dan mulai mendekati pintu keluar. Sebelum ia sampai di pintu, seorang pria bertubuh tegap di antara 8 penjaga maju sambil tersenyum. Ia membungkuk hormat kepada Chang Xiao. Tuan Feng, mohon bersabar sebentar. Guru Guan telah menginstruksikan kami untuk meminta kesabaran Anda. Ada masalah mendesak yang membutuhkan masukan Anda. Chang Xiao mengangguk tenang dan menjawab dengan ramah, saya mengerti. Saya hanya ingin keluar sebentar untuk menghirup udara segar. Pria bertubuh tegap itu membungkuk dan menyarankan, Tuan Feng, silakan menikmati teh. Intinya, itu berarti, lupakan udara segar. Silakan kembali ke dalam dan minum teh. Kerutan di dahi Chang Xiao semakin dalam, dan dia berbicara dengan sedikit kesal, ada apa? Tidak bolehkah aku keluar untuk menghirup udara segar? Apakah itu tidak diperbolehkan? Pria bertubuh kekar itu menjadi semakin hormat tetapi tetap berdiri di jalan Chang Xiao. Para penjaga lainnya diam-diam bergerak mendekat, seolah mencoba membentuk lingkaran pelindung di sekitar Chang Xiao. Minggir, bentak Chang Xiao, kerutannya semakin dalam. Dia merasa bahwa berlama-lama di aula Lingbao akan membawa konsekuensi buruk. Jika dia tinggal lebih lama lagi, sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Cahaya keemasan mulai memancar dari tangannya yang tersembunyi di dalam lengan bajunya, siap melepaskan kekuatan yang pernah membuat seluruh peserta lelang terkejut. Saya kira ini pasti Feng Ziling yang terkenal, Tuan Feng, kan? Sebuah suara riang tiba-tiba terdengar. Hahaha. Saya Wan Zhenghao, pemilik aula Lingbao. Saya sudah lama mendengar tentang Tuan Feng, tetapi belum pernah berkesempatan bertemu langsung dengan Anda. Hari ini memang hari keberuntungan saya. Merupakan suatu kebanggaan besar akhirnya bisa berkenalan dengan Anda. Chang Xiao mengerutkan alisnya dan mengalihkan perhatiannya ke sumber suara tersebut. Yang dilihatnya adalah sosok gemuk yang dengan cepat menuruni tangga dari lantai 2. Tanah pun seolah bergetar di bawah beban tubuh besar orang ini. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa dia memang orang yang cukup besar, pikir Chang Xiao. Saat bola daging itu mencapai lantai dasar, Chang Xiao dapat menyadari bahwa itu sebenarnya adalah seorang manusia. Individu ini praktis tidak memiliki leher yang terlihat jelas, setidaknya, bukan leher yang mudah terlihat. Kepalanya menyerupai semangka yang bertengger di atas bahunya yang gemuk. Fitur wajahnya tampak hampir berdesakan karena berat badannya yang berlebihan, dengan mulut yang menyerupai panci besar tetapi tampak relatif kecil dibandingkan dengan wajahnya yang sangat besar. Bahunya lebar, pinggangnya besar, dan perutnya yang bulat tampak menyatu sempurna dengan kakinya, yang seperti tungkai gajah yang menopang tubuhnya yang kolosal. Namun, meskipun ukurannya sangat besar,
ia bergerak dengan kelincahan yang mengejutkan, hampir sulit dipercaya. Chang Xiao takjub melihat pemandangan di hadapannya. Namun, menjadi jelas bahwa gerakan cepat ini memberikan dampak buruk pada pria bertubuh besar itu, karena ia segera basah kuyup oleh keringat. Tampaknya, harga untuk mobilitasnya yang cepat cukup mahal. Ayayaya, Tuan Feng. Saat Chang Xiao menatap dengan takjub, Wan Zhenghao mendekatinya, mengulurkan tangan gemuknya tanpa ragu untuk menjabat tangan Chang Xiao dengan penuh semangat. Dia berbicara dengan antusias, "Ayayaya, Kakak Feng." "Oh, tidak, Tuan Feng. Hahaha. Aku sudah menantikan pertemuan kita beberapa hari terakhir ini. Bahkan, berat badanku turun cukup banyak hanya karena menantikannya. Anda benar-benar membuatku menunggu dengan napas tertahan." Bab 102. Wu Jinlong, Sang Musuh. Wu Jinlong, Sang Musuh. Chang Xiao hanya bisa merasakan bahwa tangannya sepenuhnya diselimuti oleh dua gumpalan daging yang besar dan kenyal. Gumpalan itu jelas mirip dengan daging bagian belakang babi. Ekspresi wajah Wan Zhenghao tampak menyatu membentuk senyum riang. Pipinya yang tembem bergetar, dan perutnya yang besar berguncang. Bahkan lemak di bahunya tampak bergoyang, dan daging di kakinya menunjukkan sisa getaran, meskipun ia telah berhenti cukup lama. Sedangkan soal bagian belakangnya, lebih baik tidak membahas topik itu. Chang Xiao menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi yang sangat aneh di wajahnya. Dia bergumam, "Kau ternyata sudah lebih kurus akhir-akhir ini." Dalam pikirannya, serangkaian kata-kata kasar yang tak pantas diucapkan menggelegar seperti jutaan kuda cauni yang menyerbu, satu yang tertutup kotoran. "Kamu mengaku sudah menurunkan berat badan padahal penampilanmu seperti ini. Apa pendapat babi tentang hal itu?" "Oh, Huo, Manajer Wan, Bos Wan, Anda." Chang Xiao tiba-tiba berhenti. Setelah berpikir sejenak, dia segera mengangkat tangan kirinya dan menutup mulutnya. Itu adalah tindakan tercepat Chang Xiao, namun masih sedikit kurang. Kaca. Itu suara, rahangnya hampir terkilir. Itu benar. Tidak berlebihan. Rahangnya hampir terkilir. Raja Xiao saat ini sedang menikmati kesempatan hidup kedua, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan entitas sebesar ini. Dan, entitas ini ternyata adalah seorang manusia. Jadi, saat melihat pria ini, Chang Xiao tak kuasa menahan diri untuk tidak ternganga. Dan ketika dia dengan cepat membuka mulutnya, dia hampir mempermalukan dirinya sendiri dengan hampir membuat rahangnya terkilir. Untungnya, dia segera memperbaiki kesalahannya. Wan Zhenghao benar-benar orang pertama yang mampu membuat Xiao Monarch berada dalam keadaan yang sangat menggelikan. Chang Xiao dengan cepat menarik kembali tangan kanannya sambil tersenyum malu. Saat tangannya ditarik, dia bisa merasakan sisa minyak di kulitnya, seolah-olah kulitnya telah dilapisi minyak. Itu sangat memalukan. Benar-benar memalukan. Hahaha. Wan Zhenghao tetap tidak menyadari ketidaknyamanan apapun, tertawa terbahak-bahak. "Silakan, Kakak Feng, mari kita naik ke lantai atas. Hahaha. Aku punya teh istimewa yang sudah berusia ribuan tahun. Aku sangat senang berkenalan dengan orang baru, terutama orang-orang brilian sepertimu. Sungguh menyenangkan bertemu langsung denganmu daripada hanya mendengar tentangmu. Hahaha. Aku ingin memiliki teman sepertimu." Begitu dia mulai berbicara, tidak ada yang bisa menghentikannya. Teh berusia beberapa ribu tahun. Pasti sudah berubah menjadi debu sekarang, pikir Chang Xiao, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak punya kesempatan untuk menyela. Wan Zhenghao adalah individu yang cerdas. Jelas, dia sangat menyadari bagaimana penampilannya yang gemuk cenderung membuat orang takjub. Dia melanjutkan dengan tawa riang, berkata, "Semua tentangku hebat, kecuali berat badanku. Haha, sungguh tidak ada yang bisa kulakukan tentang itu. Apapun yang kumakan, sepertinya itu malah menambah berat badanku. Aku bahkan mencoba berpuasa, tetapi tidak ada bedanya. Aku tetap gemuk seperti biasanya. Jadi, aku sudah menerima dan merangkul perawakanku yang besar ini. Aku sering bertanya-tanya berapa banyak lagi berat badan yang bisa ditampung tubuhku." Saat ia menaiki tangga, tangga itu mengeluarkan suara derit dan rintihan, seolah-olah kesulitan menahan beban tubuhnya yang besar. Petik 2. "Perlahan-lahan, aku menjadi seperti yang kau lihat sekarang." Terengah-engah, Wan Zhenghao melanjutkan. "Yah, beratku sekitar 700 kilogram. Maafkan lelukonku. Luar biasa." Chang Xiao akhirnya memanfaatkan kesempatan untuk berbicara, mengungkapkan kekaguman yang tulus. Itu adalah cerminan yang akurat dari perasaannya. 700 kilogram. Tidak, ini bukan lelucon. Saya harus mengakui bahwa di setiap bidang, ada sosok yang brilian.
Setiap profesi menghasilkan tokoh terkemuka. Dalam kategori bobot, saya yakin Anda pantas menyandang gelar nomor 1 yang tak terbantahkan dalam sejarah. Itu memang pantas Anda dapatkan. Kata-kata Chang Xiao dipenuhi dengan kekaguman yang tulus. Dia tidak sekadar memberikan sanjungan, dia mengungkapkan perasaannya yang jujur. Chang Xiao sangat percaya bahwa hanya ada hal-hal yang tidak dapat dibayangkan, bukan hal-hal yang tidak mungkin ada. Di dunia ini, tidak ada yang terlalu aneh. Seorang pria bisa benar-benar begitu gemuk, itu benar-benar anomali dalam sejarah. Wan Zhenghao tertawa kecil, sayang sekali istana kerajaan tidak pernah mempertimbangkan angkat beban sebagai kriteria perekrutan anggota baru. Kalau tidak, aku bisa mengalahkan siapapun di dunia sepanjang sejarah. Hanya dengan senyuman, kamu pasti bisa menang, puji Chang Xiao. Sambil berbincang, mereka menuju ke ruang teh. Di dalam, Chang Xiao tetap waspada, meningkatkan kehati-hatiannya ke tingkat yang lebih tinggi. Itu karena dia melihat seorang pria. Seorang pria parubaya dengan 3 helai rambut hitam menjuntai di dadanya. Wajahnya tirus, dan fisiknya memancarkan kekuatan. Ia mengenakan jubah biru kehijauan yang tampak seperti dari langit. Ia tampak seperti pria parubaya yang ramah, seseorang yang tidak bermaksud jahat kepada siapapun. Pada saat itu, dia tersenyum lembut dan menyampaikan salamnya kepada Chang Xiao, Tuan Feng. Chang Xiao menundukkan pandangannya sejenak, mengamati kursi itu. Kemudian dia berjalan mendekat dan duduk. Mengangkat matanya sekali lagi, dia bertanya, dan siapakah ini? Meskipun raut wajahnya tampak tenang, matanya menunjukkan kebingungannya. Sebenarnya, hatinya jauh dari tenang. Chang Xiao mengenali pria ini. Mereka saling mengenal. Bukan Chang Xiao yang mengenalinya, melainkan Raja Xiao. Baru 3,5 bulan berlalu sejak pertemuan terakhir mereka. 3,5 bulan yang lalu, pria ini adalah salah satu orang yang bertanggung jawab atas kejatuhan Raja Xiao. Dia menduduki peringkat ke-9 di antara 10 murid istimewa Sekte Matahari, dan dia dikenal sebagai Dewa Pedang Angin Sepoi-Sepoi, Gu Jinlong. Seorang Long di antara manusia, dari Gu hingga Jin seekor naga Cina, di antara manusia, membentang dari masa lalu hingga masa kini. Julukannya, Dewa Pedang Angin Sepoi-Sepoi, dikaitkan dengan kemampuan pedangnya yang selembut angin sepoi-sepoi namun mematikan karena mengganggu air danau, tidak meninggalkan jejak tetapi menyebabkan kematian orang-orang. Chang Xiao tidak pernah membayangkan, bahkan dalam mimpi terliarnya sekalipun, bahwa ia akan bertemu dengan musuh dari kehidupan sebelumnya di dunia ini. Seorang pria dengan kemampuan kultivasi yang begitu hebat entah bagaimana bisa berakhir di negeri Hanyang. Kini Chang Xiao akhirnya yakin akan satu hal, sebuah pertanyaan yang telah menghantuinya sejak kedatangannya di dunia ini. Dan sekarang dia yakin. Pasti ada jalan penghubung antara alam King Yun dan tanah Hanyang, yang memungkinkan orang untuk menyeberang di antara keduanya. Jalur ini kemungkinan besar dikendalikan oleh 3 faksi utama dari alam King Yun. Mungkin setiap faksi memiliki gerbang rahasianya sendiri. Sebagaimana yang dipahami Chang Xiao, tingkat kekuatan Gu Jinlong terlalu mencengangkan untuk dunia ini, karena negeri Han yang tidak dapat menampung kultivator sekuat itu. Dia adalah kultivator tingkat Daoyuan yang unggul. Di negeri Hanyang, hanya ada 3 tingkatan. Renyuan, Diyuan, dan Tianyuan. Jajaran tertinggi Tianyuan adalah puncak dari segalanya di dunia ini. Para kultivator di alam King Yun termasuk dalam 3 tingkatan lebih tinggi daripada mereka yang berada di tanah Hanyang. Mereka adalah Lingyuan, Mengyuan, dan Daoyuan. Setiap tingkatan kelas terdiri dari 9 level, dengan jurang pemisah yang sangat lebar antara level-level yang berurutan. Oleh karena itu, mudah untuk memahami mengapa Gu Jinlong mewakili sosok yang sangat tangguh di dunia ini. Menyebutnya sebagai dewa akan menjadi sebuah pernyataan yang berlebihan. Namun, pria ini jelas-jelas musuh Chang Xiao. Kini, ia berdiri di hadapan Chang Xiao. Sembari menyesap teh, Chang Xiao tak kuasa menahan diri untuk menelan bukan hanya tehnya, tetapi juga kebencian dan permusuhan yang meluap dalam dirinya. Dia menyembunyikan perasaan itu jauh di dalam hatinya, tanpa meninggalkan jejak di wajahnya. Pada puncak kekuatannya, Raja Xiao dapat dengan mudah mengalahkan Gu Jinlong. Namun, jika Gu Jinlong ingin menyingkirkan Chang Xiao sekarang, dia bahkan tidak perlu bersusah payah. Hanya dengan sekali pandang dari Gu Jinlong sudah cukup untuk mengakhiri hidup Chang Xiao. Perbedaan kekuatan yang sangat besar itu membuat Chang Xiao sangat waspada. Namaku Gu. Aku agak lebih senior darimu, maaf. Kalau kau tidak keberatan, kau bisa memanggilku kakak Gu, kata Gu Jinlong dengan santai, menyembunyikan kekuatan terpendamnya dengan kata-kata sederhana untuk menjembatani kesenjangan di antara mereka. Di hadapan Chang Xiao berdiri seorang pria yang tenang dan anggun, tanpa memancarkan aura mengancam.
Saudara Gu, jawab Chang Xiao sambil tersenyum, Anda memiliki pembawaan yang anggun. Saya mengagumi keanggunan Anda. Gu Jinlong menjawab dengan senyum lembut, saya sudah lama mendengar nama Anda yang terhormat. Sekarang saya mendapat kesempatan bertemu Anda secara langsung, dan saya harus mengatakan bahwa Anda benar-benar awet muda dan berbakat. Dengan senyum malu-malu, Chang Xiao berkomentar, aku hanya menyia-nyiakan masa mudaku, itu saja. Setelah bertukar basa-basi, mereka berhenti berbicara hal-hal yang tidak perlu. Chang Xiao tidak yakin dengan niat Gu Jinlong, jadi dia menahan diri untuk tidak mengucapkan sesuatu yang gegabah. Sedikit bicara berarti lebih sedikit peluang untuk melakukan kesalahan. Gu Jinlong, yang menyelimuti dirinya dengan aura misteri, juga lebih menyukai singkatnya ucapan. Meskipun demikian, Chang Xiao menyadari sesuatu yang penting. Wan Zhenghao, yang sebelumnya berbicara dengan penuh percaya diri dan yakin, kini duduk dengan rendah hati dan terkendali. Ia menduduki kursi tengah, namun memancarkan kecemasan mendalam yang tersembunyi di balik penampilan tenangnya. Setelah basa-basi sejenak, Gu Jinlong secara halus memberi isyarat kepada Wan Zhenghao dengan sebuah pandangan, sebuah isyarat yang mungkin luput dari perhatian jika Chang Xiao tidak jeli. Wan Zhenghao terkekeh, hahaha. Meskipun wajahnya gemetar, dia melanjutkan, Saudara Feng, manik-manik dan tertinggi yang kau bawa terakhir kali, sungguh luar biasa. Guru Gu datang untuk mengambilnya. Aku ingin tahu apakah Saudara Feng. Hehe. Dengan senyum tenang, Chang Xiao menjawab, manik-manik supreme dan adalah kreasi yang menantang. Guru saya saat ini sedang memurnikan dan mempersiapkan produksi batch berikutnya. Bab 103. Sebuah kebohongan besar. Kebohongan besar. Kata-kata Chang Xiao mengandung begitu banyak informasi. Itu berarti Feng Ziling tidak memiliki kemampuan untuk membuat manik-manik dan tertinggi. Hanya orang yang bersembunyi di belakangnya yang bisa membuatnya. Dan orang itu pasti seorang ahli pembuat manik-manik yang ulung. Gu dan Wan telah memikirkannya sebelumnya. Feng Ziling tampak jauh lebih tua dari Chang Xiao, tetapi usianya baru sekitar 30 tahun. Seorang pria berusia 30 tahun hampir tidak mungkin menjadi Grandmaster pembuat dan. Jadi menurut mereka, cukup masuk akal jika ada seorang master di balik Feng Ziling. Wan Zhenghao tertawa dan bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, Saudara Feng, saya ingin tahu. Selain manik-manik dan Pei Yuan, jenis manik-manik dan tingkat tertinggi apa lagi yang dapat Anda kuasai? Chang Xiao terdiam sejenak, lalu segera mengangkat kepalanya. Sepertinya dia telah mengambil keputusan tentang sesuatu dan berkata, saya memiliki hubungan yang baik dengan Ling Baohou dalam kerja sama sebelumnya. Karena kakak Feng telah menanyakan hal ini kepada saya rasa saya harus mengatakan yang sebenarnya. Gu dan Wan sama-sama bersemangat. Mereka mengira Feng Ziling akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting kepada mereka. Guru saya mulai membuat manik-manik dan sejak tahun lalu. Kalimat pertama Chang Xiao telah membuat mereka berdua terkejut. Apa, tahun lalu? Itu artinya hanya dalam 1 tahun, gurunya berhasil membuat manik-manik dan tertinggi. Omong kosong apa ini? Benar-benar omong kosong. Atau sungguh omong kosong. Kalian mungkin mengira aku berbohong atau meninggikan kedudukannya, tetapi aku hanya bisa mengatakan bahwa ini adalah kebenaran. Manik-manik dan tertinggi adalah bukti yang sempurna, kata Chang Xiao. Silakan lanjutkan. Mereka mengangguk dan bertanya. Guruku sekarang berusia 397 tahun. Beliau berada di tingkat ke-9 dari tingkat di Yuan. Beliau hanya bisa mencapai tingkat ini karena bakatnya terbatas. Beliau akan meninggal dalam 3 hingga 5 tahun ke depan. Chang Xiao melanjutkan, guru saya lahir di keluarga pembuat manik-manik dan. Beliau telah banyak mendengar dan melihat pembuatan manik-manik dan sejak lahir. Namun, ayahnya hanya mengizinkannya membaca buku tentang manik-manik dan. Meskipun beliau telah berlutut dan memohon untuk berlatih, ayahnya tidak pernah mengizinkannya. Saat Chang Xiao membicarakan hal itu, Gu Jinlong justru mengerutkan kening. Gu Jinlong tidak ingin berbicara, tetapi dia ingin mencari solusi untuk sesuatu. Jadi Wan Zhenghao menjadi orang yang tepat untuk dimintai bantuannya. Dia bertanya, mengapa demikian? Chang Xiao menjawab, mohon bersabar. Dengarkan saya dengan saksama. Wan Zhenghao langsung menutup mulutnya. Setelah itu, selama puluhan tahun pertama kehidupan guru saya, beliau membaca semua buku tentang manik-manik dan yang dapat ditemukan di dunia. Setelah itu, beliau berpikir akhirnya dapat mempraktikkan apa yang telah dipelajarinya. Namun ayahnya tetap tidak mengizinkannya. Sebaliknya, ayahnya mengajukan permintaan yang sangat keras dan sama sekali tidak dapat dipercaya. Apa itu? Mengapa itu sangat kejam dan sulit dipercaya? Tanya Wan Zhenghao tepat pada waktunya. Itu, untuk melafalkan semua buku itu tanpa satu kesalahan pun. Semuanya.
Tidak ada kesalahan bahkan pada satu kata pun, kata Chang Xiao. Jika kau masuk ke sekte kami, hal pertama yang harus kau lakukan adalah melafalkan buku. Kami telah mengumpulkan jumlah buku terbanyak di negeri Hanyang. Kami hampir tidak melewatkan satu buku pun. Semua buku kami. Jika kau kumpulkan semuanya, hampir bisa memenuhi beberapa rumah. Aku telah berada di sekte kami selama hampir 20 tahun, dan aku masih belum bisa menyelesaikan semua buku. Ayah guruku memintanya untuk melafalkan semua buku itu tanpa satu kesalahan pun. Itu sesulit mencapai langit. Gu dan Wan sama-sama menarik napas dalam-dalam. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa ayah ini ingin melakukan hal seperti itu. Lalu, tanya Wan Zhenghao. Lalu guruku benar-benar melanjutkan membaca dan melafalkan. Sebelum dia bisa melafalkan semua buku itu, ayahnya meninggal dunia. Sebelum ayahnya meninggal, ayahnya berkata kepadanya, aku telah bekerja membuat manik-manik dan sepanjang hidupku. Aku sudah menjadi Grandmaster pembuat manik-manik dan di mata orang-orang. Tidak akan banyak orang yang bisa lebih baik dariku. Namun, hanya aku yang tahu bahwa aku tidak memenuhi syarat. Aku sangat jauh dari itu. Petik 1 petik 2. Di bidang pembuatan dan sejenis kue tradisional Jepang tidak ada batasan. Saya baru melangkah 1 atau 2 langkah di jalan yang panjangnya 100 mil. Sayang sekali aku baru menyadari kebenarannya saat sudah terlalu tua. Soalnya, saat kau memulainya, kau harus menenangkan hatimu. Kalau tidak, hatimu akan menahanmu. Gu Jinlong sangat berkonsentrasi ketika Chang Xiao membicarakan hal itu. Mungkin, rahasia terbesar tentang manik-manik dan tertinggi tersembunyi dalam cerita ini. Ayah majikanku berbicara dengan suara serius, sekarang aku tidak membaca buku-buku itu untuk belajar, aku mencari kesalahan di dalam buku-buku itu. Petik 1 petik 2. Dan cara saya membuat manik-manik dan telah menjadi pola tertentu. Itu telah menjadi bagian dari kebiasaan saya. Saya tidak bisa lagi mengubah apapun tentangnya. Jadi saya tidak akan mampu membuat manik-manik dan tertinggi yang legendaris sepanjang hidup saya. Ada jutaan buku tentang manik-manik dan di dunia ini. Semuanya memiliki arti pentingnya masing-masing. Namun, setiap buku mengandung kepribadian penulisnya. Jika Anda belajar dengan mengikuti buku seseorang, Anda tidak akan pernah lebih baik daripada penulisnya. Anda tidak bisa memiliki pengalaman dan pemahaman seorang Grandmaster. Jadi Anda tidak akan pernah menjadi luar biasa dengan belajar dari orang lain. Gu Jinlong mengangguk perlahan. Itu benar sekali, itu sebenarnya kebenaran di antara semua kebenaran. Ini seperti seorang guru dan 2 murid yang berlatih ilmu pedang yang sama. Mereka tidak akan pernah bisa menunjukkannya dengan cara yang sama. Situasinya sama seperti itu. 3 pria memainkan seni pedang yang sama. Padahal, mereka sebenarnya sedang menampilkan 3 gerakan pedang yang berbeda. Meskipun mereka melakukan gerakan yang sama, kekuatan dan pengaruh spiritual batiniahnya akan sangat berbeda. Chang Xiao melanjutkan. Ayahnya menyampaikan permintaan terakhir kepada guru saya sebelum meninggal, saya ingin Anda memahami sepenuhnya setiap kata dalam buku-buku itu setelah Anda berhasil melafalkan semuanya. Anda harus mengetahui segala sesuatu tentang setiap cara membuat manik-manik dan setelah itu, buang semua buku itu dan hanya simpan apa yang telah kamu alami selama bertahun-tahun. Temukan caramu sendiri untuk membuat manik-manik dan ciptakan cara baru bagi para pembuat dan mungkin kau bisa melakukannya, mungkin juga tidak. Namun, itulah satu-satunya cara yang seharusnya kau tempuh di bidang pembuatan dan kemudian setelah dia menyelesaikan kata-kata terakhirnya, dia meninggal. Petik 2. Kata-kata apa? Tanya Wan Zhenghao. Dia berkata, jika suatu hari nanti, kamu telah menemukan jalanmu sendiri dan kamu yakin bahwa itu hanya milikmu, kamu dapat mulai mempraktikannya. Jika suatu hari nanti kamu menghasilkan beberapa manik-manik dan yang sangat bagus, datanglah ke makamku, bakar dupa untukku dan ceritakan kepadaku tentang keberhasilanmu. Petik 1 petik 2. Chang Xiao mengakhiri ucapannya dengan beberapa desahan. Gu Jinlong dan Wan Zhenghao sama-sama larut dalam cerita, sehingga mereka pun ikut menghela napas. Itulah ceritanya. Setelah itu, guru saya menyimpan semua kata-kata itu dalam pikirannya. Selama bertahun-tahun, beliau telah mengerjakannya dan mencari beberapa bahan di gunung. Selama 300 tahun itu, beliau tidak pernah menyentuh tungku dan sama sekali. Sampai tahun lalu, guruku akhirnya menemukan sesuatu. Dia tertawa 3 kali di puncak gunung dan kemudian dia mulai membuat manik-manik dan dia mulai membuat kelompok manik-manik dan pertama dalam hidupnya. Tuanku berumur 395,5 tahun pada hari itu. Aku telah mengikuti guruku selama 18 tahun. Aku masih ingat dengan jelas apa yang beliau katakan.
Chang Xiao berpura-pura tenggelam dalam kenangan dan berbicara dengan lembut, setelah 400 tahun yang mempesona ini, bocah kecil itu telah tiada. Mataku kini rabun ketika melihat hidupku, tetapi aku tidak pernah mengubah pikiranku tentang membuat manik-manik dan akan selalu ada jalan keluar di ujung tali. Ketika jalan itu muncul, ia akan membuka semua gerbang menuju surga malam. Hidupku sebagai pembuat dan dimulai hari ini, dan aku akan tetap setia sampai aku mati. Kehidupan singkat selama 400 tahun. Dahulu seorang anak kecil, kini bagaikan asap di kejauhan. Mata redup, menatap jalan di depan, bertekad untuk memurnikan ramuan ilahi tanpa perubahan. Ketika gunung-gunung terkuras, dan air mengering, masih ada jalan. Dengan satu pikiran, bukalah gerbang menuju surga ke-9. Jalan alkimia dimulai hari ini, juga mendekati mata air kuning. Wan Zhenghao dan Gu Jinlong saling bertukar pandangan penuh pertimbangan. Di alam di Yuan, batas umur maksimal ditetapkan secara ketat oleh kekuatan ilahi, tidak seorang pun dapat hidup lebih dari 400 tahun. Guru Feng Ziling mengalami pencerahan besar ini ketika usianya 395,5 tahun, yang berarti ia hanya memiliki 4,5 tahun untuk menikmati hasil jerih payahnya. Singkatnya, rentang waktu tersebut membuat pencapaian itu menjadi lebih luar biasa di mata mereka. Itulah kisah tentang manik-manik dan tertinggi, bukan? Proses pembuatan manik-manik dan ini berlangsung hampir 400 tahun. Tantangan menciptakan manik-manik dan tertinggi benar-benar tak terbayangkan, ujar Gu Jinlong, sangat terharu oleh kisah tersebut. Mungkin akan memakan waktu lebih lama lagi, jawab Chang Xiao. Jika guruku tidak mengungkap esensi sejati pembuatan dan 400 tahun itu akan sia-sia. Oh, inti sari pembuatan dan yang sebenarnya, tanya Gu Jinlong, jelas-jelas tertarik dengan pengungkapan Chang Xiao. Biasanya, dia tenang dan terkendali. Tetapi cerita itu telah membangkitkan rasa ingin tahunya hingga ia tak bisa menahan pertanyaannya. Chang Xiao tidak tersinggung, sebaliknya, dia menjawab dengan tenang, rahasia yang diungkap guruku dapat diringkas dalam satu kata. Satu kata. Kata apa? Tanya mereka berdua serempak. Diam, jawab Chang Xiao. Diam. Kedua pria itu saling bertukar pandangan terkejut. Ya, itu benar. Hanya satu kata, diam, jelas Chang Xiao lebih lanjut. Ia menyesap teh untuk menghilangkan dahaganya setelah menceritakan kisah panjang lebar dan melanjutkan, setelah memahami isi semua buku itu, guruku menyadari bahwa, sebenarnya, metode yang digunakan oleh para ahli pembuat dan itu semuanya benar. Itu hanyalah jalan yang berbeda menuju tujuan yang sama, hanya itu. Bab 104. Seni Sejati Pembuatan dan Seni Sejati Pembuatan dan semuanya benar. Gu Jinlong dan Wan Zhenghao saling bertukar pandangan terkejut, ekspresi mereka mencerminkan campuran ketidakpercayaan dan frustrasi. Setelah mendengarkan cerita ini, kesimpulannya adalah mereka semua baik-baik saja, seru Gu Jinlong, kesabarannya mulai menipis. Chang Xiao menjawab dengan senyum tenang. Mohon bersabar sebentar. Ia melanjutkan, namun, alasan mengapa para ahli pembuat dan itu mencapai hasil yang luar biasa adalah karena mereka kurang ketenangan batin. Mereka terlalu banyak berpikir tentang proses mereka. Chang Xiao menjelaskan, dedikasi guru saya pada satu tujuan hidup menjaga hatinya tetap murni, tanpa celah. Ia melanjutkan, guru saya kemudian mengikuti jalan yang telah ia temukan. Ia mulai dengan membakar dupa selama 3 hari untuk menenangkan diri, diikuti dengan 3 hari penyucian. Baru setelah itu ia mencoba membuat manik-manik dan dengan hati yang penuh ketulusan dan rasa hormat. Lalu apa hasilnya? Tanya Gu Jinlong, topeng ketidakpeduliannya mulai runtuh. Dia gagal, kata Chang Xiao dengan nada datar. Pertama kali dia mencoba, dia gagal. Kedua kalinya, dia gagal. Dia terus gagal, sampai pada percobaan ke-17, dia berhasil menciptakan sesuatu, manik-manik Pei Yuan dan biasa. Namun dia gigih dan, setelah setengah tahun, sudah memproduksi manik-manik dan yang unggul yang mampu memancarkan cahaya dan setengah tahun. Cahaya dan Gu Jinlong dan Wan Zhenghao saling bertukar pandangan tak percaya. Bagi seorang pembuat dan pemula, mencapai kemajuan secepat itu ibarat roket yang melesat menembus langit. Dalam waktu setahun, dia sudah mahir membuat manik-manik dan berkualitas tinggi dengan kabut dan, lanjut Chang Xiao, tetap mempertahankan sikap tenangnya. Dan 2 bulan kemudian, dia akhirnya menciptakan kelompok manik-manik dan tertinggi pertamanya, simpulnya, menyampaikan pengungkapan terakhir. 14 bulan. Dan tertinggi dengan awan dan dari hari pertama pembuatan manik-manik dan hingga terciptanya manik-manik dan tertinggi. Gu Jinlong dan Wan Zhenghao terdiam takjub. Sudah umum diketahui bahwa dedikasi penuh pada satu tujuan, tanpa gangguan apapun, dapat membawa kesuksesan. Ini mencakup semua aspek kehidupan, termasuk makan, minum, bermain,
hidup, bepergian, dan bahkan hubungan antara pria dan wanita. Konsentrasi mutlak adalah kuncinya. Meskipun mereka tercengang, mereka tidak dapat menyangkal logikanya. Lagi pula, pria itu telah mendedikasikan 400 tahun hidupnya untuk tujuan tunggal ini. Kegagalan akan menjadi hasil yang kejam. Chang Xiao melanjutkan, aku menyaksikan saat dan tertinggi muncul. Rasanya seperti seluruh dunia bergetar. Saat dan tertinggi muncul dari tungku, awan terbentuk di sekitarnya, dan aromanya menyebar hingga ratusan mil jauhnya. Seluruh dunia seolah bergemuruh sebagai respons. Pertanda yang luar biasa, gumam Gu Jinlong. Kemunculan manik-manik dan tertinggi memang menciptakan pertanda seperti itu. Aku tidak akan pernah melupakan hari itu. Ketika dan tertinggi terwujud, guruku menatap langit dengan air mata di matanya, tambah Chang Xiao. Upaya selama 400 tahun, semuanya demi satu momen itu. Ini benar-benar awan dan... Ini, gumam Gu Jinlong, tampak terinspirasi. Setelah guru saya menciptakan kelompok manik-manik dan tertinggi pertamanya, beliau menghentikan pekerjaannya. Beliau mengunjungi makam ayahnya dan membakar dupa. Beliau duduk di sana dalam keheningan selama 10 hari, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Chang Xiao menyimpulkan. Gu Jinlong dan Wan Zhenghao terdiam, menyadari bahwa tidak ada kata-kata yang mampu menggambarkan kesulitan yang telah dialami guru mereka selama 400 tahun itu atau komitmennya yang teguh terhadap keahliannya. Jadi, seni rahasia pembuatan dan itu sederhana, kata Chang Xiao sambil tersenyum. Guruku menyimpulkannya dalam beberapa baris, hati yang murni, jiwa yang murni, tubuh yang murni, roh yang murni. Tanpa masalah, tanpa godaan. Tanpa gangguan, untuk mengikuti harmoni antara manusia dan alam. Petik 1 petik 2. Qi Zi Zi Xin, Qi Zi Zi Hun, Jie Jing Zi Sen, Jie Jing Zi Po, Buran Yin Guo, Buran Feng Chen, Xin Wu Pang Wu, Tian Ren Hei. Hati yang murni, jiwa yang murni, tubuh yang murni, roh yang murni. Tak ternoda oleh sebab dan akibat, tak tersentuh oleh debu duniawi, dengan hati yang teguh, selaras dengan surga dan umat manusia. Sesederhana itu. 32 kata ini merangkum semua rahasia pembuatan dan tertinggi. Itu saja, jelas Chang Xiao dengan nada datar. Dan dengan itu, dia menyimpulkan, saya sudah selesai. Gu Jinlong menghela napas penuh pertimbangan. Hati yang murni, jiwa yang murni, tubuh yang murni, roh yang murni. Tanpa masalah, tanpa godaan. Tanpa gangguan, untuk mengikuti harmoni antara manusia dan alam. Sungguh kata-kata yang tepat. Dia menggelengkan kepalanya dengan campuran kesedihan dan geli yang sinis. Mudah untuk mengucapkan beberapa baris ini, tetapi ketika sampai pada praktiknya. Berapa banyak orang di alam semesta yang benar-benar dapat mencapainya. Pada saat ini, Gu Jinlong meninggalkan rencana sebelumnya. Ia bermaksud untuk menangkap pembuat dan membawanya kembali ke alam King Yun, dan memintanya untuk menghasilkan manik-manik dan tertinggi untuk sektenya setelah memulihkan Hades kosmik. Dengan sumber daya sektenya yang melimpah, ia yakin pembuat dan itu akan segera menjadi Grandmaster. Namun, setelah mendengar kata-kata Chang Xiao, Gu Jinlong menaruh kepercayaannya pada apa yang telah diungkapkan. Jika pembuat dan dipaksa, bagaimana dia bisa mempertahankan hati yang murni, jiwa yang murni, dan sebagainya. Mustahil untuk mengikuti harmoni antara manusia dan alam saat berada di bawah ancaman. Gu Jinlong menyimpulkan bahwa memaksa pembuat dan hanya akan merusak kemampuannya. Sebaliknya, dia memutuskan untuk membiarkannya melanjutkan pembuatan manik-manik dan tertinggi sendiri, mungkin menuai beberapa manfaat dari keterampilan pembuat dan tersebut. Gu Jinlong sepenuhnya mempercayai cerita Chang Xiao. Cerita itu terlalu rumit dan detail untuk dibuat-buat. Prinsip dan teori yang disajikan sangat mendalam dan mencerahkan. Namun, Gu Jinlong sama sekali tidak menyadari bahwa pria di hadapannya bukanlah orang lain selain Raja Xiao sendiri. Meskipun teori itu memang mendalam, itu tidak ada hubungannya dengan pembuatan dan cerita itu telah dimodifikasi agar sesuai dengan konteks yang sama sekali berbeda. Tokoh utama sebenarnya dalam cerita ini adalah saudara angkat Chang Xiao dari kehidupan sebelumnya, seorang pria yang menekuni seni pisau tingkat tertinggi dan telah mengembangkan metode kultivasi ini. Chang Xiao telah mengadaptasi narasi tersebut agar sesuai dengan seni pembuatan dan sembari memikirkan saudara angkatnya, Chang Xiao teringat bahwa individu inilah alasan utama di balik tindakannya di alam King Yun, yang telah membuatnya menjadi musuh ketiga faksi tersebut. Ia telah mengganggu operasi mereka secara luas. Namun demikian, setiap upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip kultivasi pisau pada pembuatan dan pasti akan gagal. Chang Xiao menyeringai sambil menatap Wan Zhenghao. Aku datang ke sini secara sporadis, namun sekarang kalian enggan membiarkanku pergi, candanya. Aku sudah merenungkan ini dan tidak mengerti alasannya.
Satu-satunya kemungkinan adalah kalian semua ingin tahu bagaimana manik-manik dan tertinggi ini dibuat, kan? Nah, aku sudah mengungkapkan rahasianya. Apakah kalian puas sekarang? Wan Zhenghao merasa agak malu. Sebagai pemilik Aula Lingbao yang terkenal di negeri Hanyang, tindakannya saat ini memang agak canggung. Namun, dia tidak lagi memiliki kendali atas situasi tersebut. Orang yang dapat membuat keputusan akhir bukanlah Wan Zhenghao lagi. Chang Xiao menyatakan, sekarang setelah aku mengungkapkan semuanya, aku bertanya-tanya apakah aku bisa memastikan kelangsungan hidupku sendiri. Setidaknya, aku telah berbagi rahasia ini. Bahkan jika aku menemui ajalku nanti, usaha guruku akan terus hidup melalui kalian berdua. Itu tidak akan sia-sia. Wan Zhenghao buru-buru mengklarifikasi, kau salah paham, Kakak Feng. Aku bukan pria hina seperti itu, kan? Chang Xiao menjawab, tapi itu adalah manik-manik dan tertinggi. Semua orang menginginkannya. Gu Jinlong tersenyum dan menambahkan, Saudara Feng, kau mengatakan yang sebenarnya. Namun, meskipun kami menginginkan manik-manik dan tertinggi, kami tidak akan pernah menggunakan cara-cara yang tidak bermoral seperti itu. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, jika Anda tidak keberatan, Saudara Feng. Dapatkah guru Anda membuat manik-manik dan tertinggi dari dan tingkat yang lebih tinggi? Chang Xiao terkejut dan menjawab, mungkin saja, tetapi seperti yang sudah saya sebutkan, guru saya mungkin tidak punya waktu untuk melakukannya. Bahkan jika beliau mau, mungkin beliau tidak bisa. Begitu, Gu Jinlong dengan cepat mengganti topik pembicaraan, nah, ada alasan lain mengapa kami agak tidak sopan padamu hari ini. Chang Xiao benar-benar terkejut, dan bertanya, alasan lain. Keterkejutannya bukanlah pura-pura, dia benar-benar terkejut dan waspada. Dia mengenal Gu Jinlong dengan baik. Meskipun Gu Jinlong memiliki pembawaan yang berbudaya dan elegan, reputasinya di dunia sangat baik. Ia dipandang sebagai perwujudan kemuliaan. Namun, Chang Xiao menyadari bahwa di balik penampilan luarnya, Gu Jinlong sangat licik dan jahat. Dia bisa saja tersenyum sesaat, tetapi di saat berikutnya, dia mungkin menghunus pedangnya dan mengakhiri hidupmu. Dia telah melakukannya berkali-kali sebelumnya. Di alam Qingyun, banyak orang telah menemui ajal mereka di belati tersembunyi di balik senyumannya, tanpa pernah memahami apa yang sebenarnya terjadi bahkan di saat-saat terakhir mereka. Bab 105. Menyusun dekrit utama. Menjebak sang penguasa dekrit. Gu Jinlu baru-baru ini mencapai tingkat ketiga dari tingkat Daoyuan, menjadikannya seorang kultivator tingkat 1 yang unggul di alam Qingyun. Meskipun demikian, ia memainkan peran penting dalam pertempuran untuk menangkap Raja Xiao. Awalnya, dia mendekati Raja Xiao dengan kedok permintaan maaf dan negosiasi, sementara pada saat yang sama merencanakan untuk menurunkan kewaspadaan Raja Xiao. Selangkah demi selangkah, dia memancing Raja Xiao yang menggemparkan dunia itu ke dalam perangkap yang telah disiapkan dengan cermat. Selama pertempuran yang menentukan itu, sebagian besar dari mereka yang jauh lebih terampil daripada Gu Jinlong tewas, namun ia secara ajaib muncul tanpa luka sedikit pun, meskipun ia adalah yang terlemah di antara mereka. Hal ini membuatnya tampak sebagai individu yang egois dan kejam. Seandainya ia benar-benar bertarung dengan terhormat, ia pasti akan berdiri di garis depan dan menghadapi pedang Raja Xiao dengan gagah berani. Sebaliknya, ketika Raja Xiao melemah dan berjuang untuk melarikan diri, Gu Jinlong menusukkan pedangnya ke dada Raja Xiao, menyebabkan luka berdarah. Sepanjang pertempuran, dia hanya menyerang sekali, melukai Raja Xiao dengan parah sekaligus memastikan keselamatannya sendiri. Gu Jinlong memiliki kemampuan luar biasa untuk memanfaatkan peluang yang tepat, menjadikannya berperan penting dalam kejatuhan Raja Xiao. Chang Xiao, meskipun menghadapi banyak kultivator unggul dari 3 faksi tanpa rasa takut, tetap waspada terhadap seorang pria yang licik, jahat, dan mahir dalam penipuan. Ketika mendengar Gu Jinlong menyebutkan sesuatu yang lain, secara tak terduga, Chang Xiao tak kuasa menahan rasa tidak nyaman, perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia tahu bahwa saat ini ia masih terlalu lemah. Karena penasaran, dia bertanya, "Oh, ada hal lain. Bolehkah saya bertanya apa itu?" Gu Jinlong menjawab dengan santai, "Ini tentang lelang. Kakak Feng, Anda membeli sebuah barang di sini, dan sebenarnya, itu adalah sesuatu yang telah saya sisihkan. Saya telah membantu, berinvestasi, dan mendukung Wan Zhenghao dengan barang itu. Kami membuat kesepakatan sejak lama bahwa begitu Aula Lingbao sukses, saya akan mengambilnya kembali. Namun, sudah cukup lama, dan Wan Zhenghao salah paham dengan niat saya dan tanpa sengaja menjualnya. Saya mengerti mungkin ini terdengar tidak pantas, tetapi barang ini sangat berarti bagi saya." Chang Xiao langsung memahami pokok pembicaraan mereka. Hades kosmik. Meskipun dia mengangguk tanda mengerti, pikirannya dipenuhi dengan jutaan kutukan yang ditujukan kepada Gu Jinlong. Semua ini hanyalah omong kosong, pikirnya.
Dia terus mendengarkan saat Gu Jinlong berbicara, kesalahan awal kami menyebabkan situasi ini, dan kami tidak akan membiarkan Anda menderita kerugian apapun. Saya akan mengganti biaya Anda 2 kali lipat dari yang Anda keluarkan. Bagaimana menurut Anda? Dalam hatinya, Chang Xiao berulang kali mengutuk seluruh garis keturunan Gu Jinlong. 2 kali lipat. Bahkan jika kau menawarkan 20.000 kali lipat harganya, aku tak akan melepaskan sepotong pun darinya, pikirnya, menolak untuk melepaskan Hades kosmik. Chang Xiao berkata, sekarang setelah aku menceritakan semuanya padamu, aku bertanya-tanya apakah aku bisa mempertahankan hidupku. Yah, setidaknya aku sudah memberitahukan rahasianya padamu. Sekalipun aku akan mati nanti, usaha guruku akan diteruskan ke masa depan oleh kalian berdua. Itu tidak akan sia-sia. Kau salah sangka, Saudara Feng. Wan Zhenghao buru-buru menjelaskan. Ia terus menggelengkan tangannya, aku bukan orang yang begitu hina, kan? Chang Xiao berkata, tapi itu adalah manik-manik dan tertinggi. Semua orang menginginkannya. Gu Jinlong tersenyum dan berkata, Saudara Feng, kau mengatakan yang sebenarnya. Namun, meskipun kami menginginkan manik-manik dan tertinggi, kami tidak akan pernah menggunakan cara yang begitu buruk. Dia berhenti sejenak lalu melanjutkan, jika Anda tidak keberatan, Saudara Feng. Bisakah Anda membuat beberapa butir dan tertinggi dari beberapa tingkat dan yang lebih tinggi? Chang Xiao terkejut, lalu berkata, mungkin saja, tetapi seperti yang kukatakan, guruku mungkin tidak punya waktu untuk melakukannya. Sekalipun beliau ingin, mungkin beliau tidak bisa. Begitu. Gu Jinlong segera mengganti topik pembicaraan, baiklah, satu hal lagi. Alasan mengapa kami sedikit tidak sopan kepadamu hari ini adalah karena hal lain. Chang Xiao terkejut, ada lagi. Dia tidak berpura-pura terkejut. Dia memang terkejut dan waspada pada saat yang bersamaan. Dia sangat mengenal Gu Jinlong. Gu Jinlong mungkin terlihat sopan dan elegan. Ia memiliki reputasi baik di dunia. Ia seperti representasi dari para bangsawan. Namun Chang Xiao tahu bahwa di dalam hatinya, pria itu sangat licik dan penuh kebencian. Dia mungkin tersenyum saat ini, namun sedetik kemudian, dia akan menghunus pedangnya dan mengambil nyawamu. Dia telah melakukan ini berkali-kali sebelumnya. Ada banyak orang di alam King Yun yang tewas di tangan belati tersembunyi di balik senyumannya. Mereka tidak pernah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi bahkan di saat-saat terakhir hidup mereka. Itulah Hades kosmik. Apa kau anggap itu hanya kubis? Harganya 2 kali lipat, ya. Kau benar-benar menganggapku sebagai anak desa yang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Namun, ia tertawa riang dan berkata, saat pertama kali melihatmu, aku langsung berpikir kau pasti teman yang sangat baik bagiku. Ini hanyalah sebuah harta karun. Tidak masalah. Sebenarnya, aku ingin tahu apa yang kau maksud. Jujur saja, aku sudah membeli banyak harta karun berharga di lelang itu. Aku tidak tahu yang mana yang kau maksud. Katakan saja, dan aku akan mengembalikannya. Itu saja. Lupakan soal menggandakan harga atau semacamnya. Anggap saja ini sebagai hadiah dariku. Kakak Gu, jangan anggap aku sebagai orang yang bahkan tidak mampu memberi hadiah kepada temannya. Aku bahkan tidak peduli dengan uangku di Aula Lingbao. Mengapa aku harus peduli hanya dengan sebuah harta karun? Gu Jinlong tertawa terbahak-bahak dan berkata, Saudara Feng adalah pria yang murah hati. Baiklah kalau begitu, kurasa aku harus langsung saja. Yang kumaksud adalah Hades kosmik. Ia dengan gugup menatap Chang Xiao dan berbicara perlahan, sebenarnya itu bukan benda berharga. Namun, itu adalah sesuatu yang telah diwariskan dari generasi ke generasi di klan kami. Benda itu telah disimpan dalam keluarga kami selama ratusan tahun. Saudara Feng, tolong. Gu Jinlong mengira bahwa Chang Xiao adalah satu-satunya sumber dan tertinggi, dan tuannya akan segera meninggal. Jika tidak, dia pasti sudah mencabik-cabik Chang Xiao setelah menyiksa dan menginterogasinya sampai dia mendapatkan rahasia manik-manik dan tertinggi. Gu Jinlong tentu menginginkan Hades kosmik, tetapi dia juga menginginkan manik-manik dan tertinggi. Itulah mengapa dia harus bersabar dan mencoba menipu Chang Xiao. Chang Xiao tiba-tiba terdiam, lalu dia berdiri dan berkata, apa? Kosem, Hades kosmik. Gu Jinlong terkejut dan bertanya dengan hati-hati, Saudara Feng. Ada masalah? Chang Xiao tiba-tiba bersandar di kursi dan berkata, mengapa harus Hades kosmik? Gu Jinlong mengerutkan kening dan berkata, apa? Apakah ada sesuatu yang terjadi selama beberapa hari ini? Dia terdengar agak kesal. Sejujurnya, kakak Gu, memang ada masalah. Oh. Chang Xiao menghela napas dan berkata, masalah itu sudah tidak ada lagi padaku sekarang. Gu Jinlong mengerutkan kening dan wajahnya sudah agak dingin, lalu. Siapa yang memilikinya sekarang?
Sebenarnya aku tidak tahu nama orang itu. Chang Xiao mengerutkan kening dan tampak sedih, aku tidak pernah menginginkan Cosmic Hades. Aku diminta untuk membelinya. Itulah mengapa aku ikut lelang. Aku belum pernah menghadiri lelang. Itu benar. Namun aku pernah mendengar sesuatu tentang Cosmic Hades. Aku tidak menginginkan benda yang tidak berguna seperti itu. Apa itu? Tolong jelaskan secara spesifik. Gu Jinlong menyadari bahwa keadaannya sedang buruk, tetapi dia tetap sabar dan terus bertanya. Dulu sekali, ada seorang pria yang mengunjungi guru saya. Dia memberi guru saya berbagai harta berharga. Beberapa di antaranya sebenarnya berasal dari luar dunia ini. Itu benar-benar sesuatu yang hanya bisa ditemukan karena keberuntungan. Namun dia tampaknya tidak peduli sama sekali. Apa yang dia berikan kepada guru saya hanya cukup untuk membuat 10 kelompok manik-manik dan manik-manik itu tersusun rapi. Dia menyatakan dengan sangat jelas kepada guru saya bahwa dia hanya akan mengambil satu manik-manik dan dari guru saya, dan itu haruslah manik-manik dan tertinggi. Chang Xiao mengerutkan kening. Dia mulai mengarang cerita lagi. Kali ini, dia melakukannya dengan jauh lebih lancar, guruku awalnya tidak menerimanya karena terlalu sulit. Semua bahan itu sangat berharga, jadi sangat sulit untuk berhasil menghasilkan manik-manik dan, apalagi manik-manik dan tertinggi. Guruku berpikir bahwa bahkan jika dia menggunakan semua bahan itu, dia mungkin gagal membuat satu pun manik-manik dan tertinggi. Manik-manik dan berharga. Manik-manik dan jenis apa yang bisa membuat tuanmu merasa kesulitan? Wan Zhenghao melontarkan pertanyaannya pada saat yang tepat lagi. Itu, ya, dan awan ungu 9 gulungan. Chang Xiao memutar matanya untuk menunjukkan bahwa dia sangat berusaha mengingatnya. Apa? Gu Jinlong tiba-tiba berdiri. Wajahnya berubah pucat, Nine Rolled Purple Cloud dan... Apa kau yakin? Tentu saja. Chang Xiao membenarkan, aku belum pernah mendengarnya, tapi aku tidak akan melupakan nama yang kudengar. Guruku telah membicarakannya selama beberapa bulan. Kue awan ungu 9 gulungan. Apa itu? Wan Zhenghao bingung. Ramuan awan ungu 9 gulungan adalah sesuatu yang khusus menyembuhkan luka jiwa. Ini adalah obat ilahi di dunia. Wajah Gu Jinlong menjadi gelap, dan dia berkata, ini adalah ramuan tingkat 7. Bahkan di alam King Yun, ini termasuk dalam ramuan tingkat atas. Jika itu juga merupakan ramuan tertinggi, hanya mereka yang telah mencapai tingkat kelima dari tingkat Dao Yuan yang membutuhkannya untuk luka jiwa mereka. Jika itu adalah ramuan awan ungu 9 gulungan tertinggi, orang-orang di bawah tingkat kelima dari tingkat Dao Yuan yang telah memakannya akan mati dengan jiwa mereka hancur berkeping-keping dan kemudian lenyap. Siapa sebenarnya? Siapa yang membutuhkan hal seperti itu? Gu Jinlong merasa ada yang tidak beres. Dia memandang Feng Ziling dan berpikir bahwa pria itu tampak jujur dan rendah hati. Dia berpikir bahwa Feng Ziling tidak mungkin bisa mengarang kebohongan yang begitu sempurna. Bahkan jika dia mampu, dia tidak mungkin mengarang nama, ramuan awan ungu 9 gulungan. Keadaannya tidak berjalan dengan baik. Saya khawatir. Kurung siku tutup. Apakah kau tahu nama pria itu? Gu Jinlong mengerutkan kening. Aku tidak tahu. Dia sedang berbicara dengan tuanku, dan aku jarang berada di dekat mereka. Chang Xiao bertingkah seolah-olah berusaha keras mengingat, oh ya. Aku pernah mendengar tuanku membicarakannya sekali. Dia memanggil orang itu. Tuan Dekrit 1, yang mana? Benar, tuannya. Dia menepuk kakinya untuk menunjukkan persetujuan. Tuan pembuat dekret. Wajah Gu Jinlong tiba-tiba berubah pucat pasi. Di alam King Yun, tidak lebih dari 6 orang yang menyandang gelar Master Dekrit. Namun, masing-masing dari mereka adalah tokoh besar. Mereka adalah orang-orang yang telah menggemparkan dunia. Mereka semua adalah orang-orang yang tidak boleh sampai ia bermasalah dengan mereka. Namun dia belum pernah mendengar bahwa orang-orang ini telah dirugikan. Guru Dekrit yang mana? Seperti apa rupanya? Berapa tingginya? Berat badannya? Wajahnya? Gaya rambutnya? Pakaiannya? Gu Jinlong mengajukan sekitar 20 pertanyaan sekaligus. Aku hanya pernah melihatnya 1 atau 2 kali. Dia tampak. Chang Xiao mengerutkan kening dan memutar bola matanya. Dia tampak berpikir keras dan menggambarkan penampilan Master Dekrit teratai ungu sedikit demi sedikit. Bab 106. Feng Ziling yang jujur. Apakah semua orang senang? Feng Ziling yang jujur. Apakah semua orang bahagia? Semakin banyak Chang Xiao berbicara, semakin buruk rupa wajah Gu Jinlong terlihat. Ketika Chang Xiao selesai berbicara, Gu Jinlong akhirnya menghela napas dan bergumam, Dia sebenarnya masih hidup dan dia berada di dunia fana ini sekarang. Seharusnya aku memikirkannya.
Sang Master Dekrit membutuhkan ramuan awan ungu 9 gulungan tertinggi karena lukanya. Tidak akan ada orang lain yang sangat membutuhkannya. Matanya menjadi sayu, dan dia menatap ke depan. Dia bergumam kata demi kata, Guru Dekrit Teratai Ungu ternyata masih hidup. Wajahnya menunjukkan bahwa dia sedikit takut. Chang Xiao menepuk kakinya sendiri dan berkata, Guru Dekrit Teratai Ungu. Benar, itu pasti namanya. Kakak Gu, apakah kau kenal orang ini? Wajah Gu Jinlong semakin memerah, dan dia tetap diam. Apakah aku kenal orang ini? Apa kau bercanda? Jika aku mengenalnya, itu berarti aku sudah mati sekarang. Saudara Gu, jika kau mengenalnya, semuanya akan lebih mudah. Dialah yang memintaku untuk mengambil Hades kosmik sialan ini. Chang Xiao berkata, ketika aku membawanya kembali, dia membawanya pergi begitu saja. Sekarang aku tidak yakin kemana perginya. Jika kau mengenal orang ini, kau hanya perlu menemukannya dan mengambil kembali Hades kosmik itu. Wajah Gu Jinlong menjadi gelap, dan dia telah mengubah rencana ribuan kali dalam pikirannya. Raja Xiao, Chang Xiao, sedang memburu Master Dekrit Teratai Ungu. Setelah itu, tidak ada yang mendengar kabar tentang bagaimana perburuan itu berakhir. Tidak ada yang tahu apakah Master Dekrit itu masih hidup atau sudah mati. Diketahui bahwa Raja Xiao telah memusnahkan semua orang yang mengikuti Master Dekrit Teratai Ungu. Kupikir dia sudah mati karena tidak ada yang mendengar kabar tentangnya lagi. Yah, kurasa dia masih hidup saat ini. Dia hanya terus bersembunyi di tanah Han Yang untuk menghindari Raja Xiao. Saya rasa alasan Chang Xiao memusnahkan orang-orang penguasa dekret adalah karena Chang Xiao merasa dipermalukan karena gagal membunuh penguasa dekret. Jika Feng Ziling jujur, Master Dekrit Teratai Ungu pasti terluka parah ketika dia berhasil lolos dari Raja Xiao. Pastilah benar bahwa dia membutuhkan 9 gulungan awan ungu tertinggi dan luka yang dideritanya adalah luka serius di jiwanya. Sangat sulit untuk pulih. Itu di luar kemampuannya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi mengapa dia menginginkan Hades kosmik? Aku tahu kepribadiannya. Jika dia benar-benar menginginkan Hades kosmik, dia bisa saja menghancurkan seluruh aula Lingbao dan mengambil Hades kosmik. Itu pasti pekerjaan mudah baginya, seperti membalik kartu di tangannya. Namun dia tidak melakukannya. Dia mengirim seseorang untuk membelinya. Mengapa dia melakukannya dengan cara ini? Apa yang dia takuti di dunia fana ini? Mungkin, dia benar-benar terluka parah. Setidaknya dia telah kehilangan kemampuan untuk melakukannya sendiri. Itu artinya, jika aku bisa menemukannya, membunuhnya dan merebut Hades kosmik akan sangat mudah. Dia memikirkan semua itu dalam benaknya hanya dalam sekejap. Saudara Feng, apakah kau tidak punya sedikit informasi tentang keberadaan orang ini? Dia temanku. Karena suatu kejadian, temanku terluka parah. Banyak teman kita mengira dia pasti sudah meninggal. Aku tidak pernah menyangka dia ada di sini. Gu Jinlong mengangkat kepalanya menatap Chang Xiao dengan tatapan dingin, sementara mulutnya mengucapkan kebohongan yang mengerikan. Padahal sebenarnya dia berbicara dengan cara yang sensitif. Yah, aku benar-benar tidak tahu. Chang Xiao mengangkat tangannya, dia mungkin terluka. Itulah sebabnya dia bertindak hati-hati dan menghilang secara misterius. Setelah memberikan bahan-bahan itu kepada tuanku, dia mengambil kosmik Hades dan tidak pernah muncul lagi. Chang Xiao berpikir sejenak dan berkata, oh, benar. Sebelum pergi, dia berjalan-jalan di lembah kecil di sekitar kediaman tuanku dan menunjuk tubuhku 2 kali. Sepertinya dia sedang memasang semacam susunan. Pokoknya, setelah itu, tidak ada seorang pun yang pernah mendekati lembah itu lagi. Aneh sekali. Gu Jinlong berpura-pura tersenyum lalu berkata, itu tidak aneh. Malah masuk akal. Master Dekrit Teratai Ungu pasti memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jika dia tidak melakukannya, itu akan menjadi hal yang aneh. Dalam benaknya, ia berpikir, sepertinya ia takut segala sesuatunya akan berjalan salah baginya, jadi ia membangun serangkaian sensasi spiritual yang hebat. Jika aku memasukinya dengan gegabah atau mencoba menghancurkannya, aku akan memperingatkannya. Jika ia tahu ada seseorang yang mencarinya, ia akan bersembunyi, dan aku tidak akan pernah bisa menemukannya. Untuk saat ini, dia masih membutuhkan pembuat dan. Jadi pembuat dan adalah kunci dari seluruh situasi ini. Aku tidak bisa bertindak gegabah. Jika aku melakukan kesalahan, aku akan kehilangan manik-manik dan tertinggi. Dan aku akan kehilangan Hades kosmik selamanya. Itu adalah hal terakhir yang ingin kulakukan. Apakah saya perlu meminta bantuan sekte saya? Segalanya telah berubah, jadi dia agak ragu-ragu. Dia sangat mengenal alam kosmik. Jika dia bisa mendapatkannya sendiri, dia akan menjadi salah satu kultivator terbaik di alam King Yun dalam 1000 tahun. Namun, jika orang-orang di tingkat tinggi sektenya mengetahuinya, bahkan jika dia bisa mendapatkan kembali Hades kosmik, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyentuhnya. Siapa yang tega melepaskan harta karun yang begitu unik dan berharga di dunia ini?
Ada banyak orang di sektenya yang lebih kuat darinya. Jadi dia memutuskan untuk tidak memberitahukan hal itu kepada sekte tersebut. Karena dia tidak ingin sekte itu mengetahui hal ini, dia harus berurusan langsung dengan Master Dekrit Teratai Ungu. Gu Jinlong menarik napas dalam-dalam saat memikirkannya. Aku berhasil membuat Raja Xiao terbunuh, aku pasti bisa mengurus Master Dekrit Teratai Ungu yang lemah ini, kan? Dia sudah mengambil keputusan. Dia menatap Feng Ziling dan merancang sebuah rencana. Dia berpikir bahwa rencananya harus bergantung pada Feng Ziling ini. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Ya, sayang sekali. Namun, itu tidak masalah jika hartaku berada di tangan temanku." Tapi, Chang Xiao menghiburnya, berkata, "Mungkin benda es itu belum habis. Kamu tidak perlu khawatir. Lain kali aku bertemu orang itu, aku akan menanyakannya untukmu. Dia harus kembali dan bertanya tentang manik-manik dan tertinggi itu. Karena kalian berteman, tidak akan sulit untuk membuatnya mengerti. Selama harta itu masih ada, tidak akan ada yang salah." Gu Jinlong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Tolong jangan lakukan itu. Aku hanya menduga dia adalah temanku. Aku tidak sepenuhnya yakin. Jika aku salah, aku tidak ingin menimbulkan masalah lebih banyak lagi." Ia berpikir sejenak dan berkata, "Bagaimana kalau begini? Saat dia pergi menemui gurumu untuk mengambil manik-manik dan, tolong beritahu aku. Aku harus menemuinya sendiri. Jika dia benar-benar temanku, semuanya pasti akan baik-baik saja. Jika tidak, aku akan menunjukkan ketulusanku dan memintanya untuk mendapatkan kembali Hades kosmikku. Kumohon." Chang Xiao mencibir dalam hati, "Ketulusanmu, kau pasti sedang membicarakan pedangmu, menunjukkan ketulusanmu dengan pedangmu, kau benar-benar tak bisa dipercaya." Namun ia mengangguk dan setuju, ini memang solusi yang sempurna. Ia menghela napas, harta berharga yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam keluarga Anda benar-benar sesuatu yang tidak boleh hilang. Oh, apa yang dilakukan Tuan Wan sungguh. Baiklah kalau begitu. Itu saja. Jangan khawatir, Kakak Gu. Aku akan membantumu dengan ini. Dia sebenarnya mengkritik Wan Zheng Hao lagi. Wan Zheng Hao merasa malu. Gu Jinlong berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Saudara Feng, Anda adalah orang yang baik hati. Saya tidak akan pernah melupakannya. Saya harus membalas budi Anda. Terima kasih banyak. Saya harus berteman baik dengan Anda." Chang Xiao mengangguk dan berkata dengan rendah hati, "Nah, jangan konyol. Ini memang yang harus kulakukan. Hehehe. Kau terlalu sopan padaku." Gu Jinlong memberi isyarat dengan tatapan matanya, dan Wan Zheng Hao buru-buru datang membawa sebuah tas kecil. Wan Zheng Hao berkata, "Ini kesalahan saya. Ini hadiah kecil. Kakak Feng, silakan terima." Chang Xiao buru-buru mendorong tas itu dan berbicara sedikit marah, "Kau salah sangka, aku orang yang tidak beradab. Aku jelas bukan orang seperti itu. Ini adalah apa yang harus kulakukan untuk seorang teman. Aku tidak tahan lagi. Teman seharusnya berbagi keberuntungan kadang-kadang." Gu Jinlong berbicara dengan serius, "Saudara Feng, apakah kau meremehkan hadiah kecil yang ingin kami berikan kepadamu? Jika kau terus menolaknya, kau tidak menganggap kami sebagai teman." Berbicara soal itu, wajahnya menunjukkan kemarahan. Janggutnya berdiri tegak, menunjukkan bahwa dia tidak puas. Chang Xiao berkata, "Baiklah kalau begitu. Karena kau begitu baik hati, aku akan mengambilnya saja." Dia meraih tas itu dan memasukkannya ke dalam sakunya dengan cepat. Jadi, semua orang sekarang bahagia. Situasi tegang itu tiba-tiba mereda. Mereka kembali membahas detailnya. Gu Jinlong takut akan menimbulkan kecurigaan Feng Ziling, jadi dia memulai topik lain. "Saudara Feng, Anda baru saja mengatakan bahwa guru Anda bukannya tidak mampu membuat dan awan ungu 9 gulungan. Dia hanya tidak memiliki banyak jaminan keberhasilan. Kalau begitu, apakah itu berarti dia dapat dengan mudah menghasilkan beberapa dan tingkat tinggi di level tertinggi?" Chang Xiao mengangguk rendah hati dan berkata, "Tapi aku tidak setuju dengan itu. Guruku cukup sukses dalam membuat manik-manik dan itu benar. Tapi pembuatan dan selalu membutuhkan keberuntungan. Tidak ada yang mutlak dalam pembuatan dan bagi guruku, sebagian besar jenis dan tidak terlalu sulit untuk diproduksi. Hanya sedikit sulit untuk mengembangkannya ke tingkat tertinggi. Bahkan, aku yakin guruku pasti bisa berhasil membuat beberapa manik-manik awan ungu 9 gulungan. Dia hanya tidak yakin bahwa itu akan menjadi dan tertinggi." Dia berkata, "Tuanku sangat luar biasa." Bab 107. Akankah aku menjadi kaya hari ini? Akankah saya menjadi kaya hari ini? Tuanku, dia benar-benar tidak suka tantangan. Dan, sambil mengatakan ini,
Chang Xiao menghela napas. Apa? Gu Jinlong memperhatikan ekspresi Chang Xiao yang tidak biasa, jadi dia bertanya. Saudara Gu, kita seperti teman lama. Kau dan aku benar-benar akrab. Aku tidak akan memperlakukanmu seperti orang asing. Izinkan aku berbicara jujur. Chang Xiao berpura-pura tulus. Ya, tentu, Kakak Feng. Gu Jinlong bertingkah seolah-olah dia juga menganggap mereka seperti teman lama dengan senyum cerah. Chang Xiao mengerutkan kening dan berbicara dengan getir, yang disebut pembuat dan. Kakak Gu, kau tahu, semua ahli pembuat dan memiliki kekuatan besar yang mendukung mereka. Benar. Coba pikirkan tentang jumlah manik-manik dan yang gagal itu. Apa itu? Itu adalah harta karun yang tak terhitung jumlahnya, bukan? Gu Jinlong mengangguk dan setuju, tepat sekali. Itu benar. Lalu berapa harga semua harta karun yang terbuang itu? Harta karun itu langka. Dan meskipun biasa saja, tetap saja butuh biaya untuk mengumpulkannya semua, kan? Butuh uang untuk membelinya, kan? Aku dan tuanku, bagaimana kami mampu membeli semua bahan itu? Chang Xiao merasa kesal. Ini sulit, terutama bagi guruku. Dia telah menjaga kesuciannya agar dapat menghasilkan manik-manik dan tertinggi. Dia tidak ingin bertemu orang. Dia tidak ingin masuk ke masyarakat. Dia tidak ingin mencintai seorang wanita. Dia lebih memilih mati daripada menjadi pembuat manik-manik dan di sekte-sekte besar. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan persediaan untuk dirinya sendiri? Saat Chang Xiao berbicara, Gu Jinlong mengangguk. Jadi, untuk menghasilkan beberapa manik-manik dan tertinggi, para pembuat dan mungkin harus mengorbankan peningkatan kemampuan mereka yang lebih cepat. Seorang pembuat dan ingin meningkatkan kemampuannya, jadi dia membutuhkan sejumlah besar material yang ditawarkan oleh sekte-sekte yang kuat. Hanya dengan material yang tak terhitung jumlahnya, para pembuat dan dapat menghasilkan lebih banyak manik-manik dan. Tetapi jika dia ingin menghasilkan manik-manik dan tertinggi, dia harus menjauh dari dunia bela diri. Itulah alasan utama mengapa semua yang disebut ahli pembuatan dan tidak pernah benar-benar mencapai tingkatan tertinggi yang murni. Chang Xiao menghela napas. Ini adalah kontradiksi yang serius. Kontradiksi yang tidak akan pernah bisa diselesaikan. Gu Jinlong juga menghela napas. Karena ucapan Chang Xiao barusan, Gu Jinlong benar-benar kehilangan kepercayaan pada apa yang selama ini dipikirkannya. Jadi, Chang Xiao tersenyum getir, tuanku tidak punya pilihan lain, jadi dia hanya membuat Pei Yun dan. Dia tidak bisa membuat jenis dan lain karena kita kekurangan bahan, atau karena. Chang Xiao tiba-tiba mendengus dan berbicara dengan bangga, jika bahannya cukup, Gu Yuan dan, Ju Yuan dan, Bone Ablutionary dan, Fa Mai dan, Limit Breaking dan, Di Yuan dan, Tian Ding dan, Wu Xing dan, Qiqing dan, Zhen Yuan dan, bahkan Nine Rolled Golden dan, semuanya mudah bagi guruku. Jika ia cukup terlatih, ia bahkan dapat menghasilkan Nine Rolled Golden dan tertinggi. Chang Xiao baru saja menyebutkan lebih dari 70 jenis dan yang berbeda, dari tingkatan rendah hingga tingkatan tinggi. Gu Jinlong dan Wan Zhenghao terkejut, mata mereka berbinar seolah-olah mereka sedang melihat harta karun paling berharga di dunia. Benarkah? Tanya Wan Zhenghao buru-buru. Chang Xiao tersenyum dan mengeluarkan botol giok ungu. Dia berbicara dengan datar, kalian harus tahu bahwa bukan hanya Pei Yuan dan yang dapat dikembangkan ke tingkat tertinggi. Saudara-saudara, lihat. Katakan padaku apa ini. Gu Jinlong dengan serius mengambil botol itu dan membukanya. Tiba-tiba, awan putih tebal menyembur keluar dan menutupi seluruh wajahnya. Gu Jinlong merasakan kenyamanan tertentu meresap jauh ke dalam tulang-tulangnya. Sebuah butir manik-manik, bersinar dengan cahaya keemasan, terbang keluar dan melayang di udara. Manik-manik itu bergulir perlahan dan memancarkan cahaya terang. Petik 2 titik. Dan pemutihan tulang. Suara Gu Jinlong bergetar saat berbicara, pikirannya kosong saat dia menatap awan dan yang menyebar di udara. Awan dan. Ini benar-benar awan dan. Wan Zhenghao memandang sekeliling awan dan kabut di ruangan itu. Dia takjub. Rasanya seperti melihat gunung emas mendekatinya. Benar sekali. Guruku hanya menggunakan jumlah bahan minimum yang dimilikinya untuk menghasilkan manik dan ablusi tulang tertinggi ini. Chang Xiao tersenyum bangga. Sesaat kemudian, dia dengan santai mengambil botol dari Gu Jinlong dan memasukkan kembali manik dan tertinggi ke dalam botol. Setelah itu, dia menutup botol tersebut. Melihat cara Chang Xiao melakukannya, wajah Gu Jinlong dan Wan Zhenghao bergetar. Bagaimana bisa kau bersikap begitu tidak sopan kepada manik dan tertinggi, apakah kau ingin menghancurkannya? Mata Gu Jinlong berbinar-binar dengan cahaya yang membara. Manikur dan apurasi tulang tertinggi. Aku benar-benar tidak percaya ini terjadi padaku.
Kita memang tidak pernah tahu apa yang akan kita dapatkan dalam hidup. Gu Jinlong telah berlatih kultivasi selama bertahun-tahun. Dia benar-benar seorang pria yang berpengalaman dan berpandangan jauh. Meskipun dia tidak mampu menandingi kehebatan Raja Xiao, dia masih lebih baik daripada semua penduduk di negeri Hanyang. Namun, bahkan dia sendiri belum pernah melihat harta karun seperti itu, bahkan di alam King Yun sekalipun. Dia sudah terlalu sering melihat manik-manik wudu tulang. Baginya, manik-manik wudu tulang adalah sesuatu yang jika jatuh ke lantai dari tangannya, dia tidak akan pernah mau membungkuk dan mengambilnya. Namun, pada saat ini, dia sebenarnya telah melihat sebuah manik dan ablusi tulang tingkat tertinggi. Jika ada saudara kembar, yang persis sama dalam kondisi mental dan fisik mereka, dan salah satu dari kembar tersebut memakan manik dan pembersih tulang biasa, ia pada akhirnya akan mencapai tingkat mengyuan dalam hidupnya. Dan jika yang lainnya memakan manik dan pembersih tulang tertinggi, maka ia akan mencapai tingkat ke-9 dari tingkat Daoyuan dan bahkan akan memiliki kesempatan untuk menembus batas alam King Yun. Itulah perbedaan antara manik-manik dan tertinggi dan manik-manik dan biasa. Perbedaannya seperti surga dan neraka. Gu Jinlong tidak lagi membutuhkan manik-manik dan penyembuhan tulang karena dia sekarang sudah lebih kuat. Namun, jika dia bisa menggunakan manik-manik dan penyembuhan tulang tingkat tertinggi untuk membina sekelompok pengikut jenius, dia pasti bisa menjadi kepala sekte matahari di masa depan. Ketika semua murid terkuat di sekte itu adalah pengikutnya, seluruh sekte akan memohon kepadanya untuk menjadi pemimpin tertinggi meskipun dia tidak menginginkannya. Dan jika Guru Feng Ziling benar-benar mampu menghasilkan manik-manik awan ungu 9 gulungan tertinggi, maka jenis manik-manik tertinggi lainnya. Mata Gu Jinlong semakin berbinar-binar saat dia memikirkan hal itu. Dia dipenuhi rasa tidak sabar. Untuk saat ini, Feng Ziling mungkin lebih penting daripada alam kosmik di benak Gu Jinlong. Kakak Feng. Kakak Feng. Lemak di tubuh raksasa Wan Zheng Hao bergoyang-goyang. Dia menghampiri Chang Xiao dengan wajah yang dihiasi senyum palsu dan sanjungan, manik dan ablusi tulang tertinggi. Aku akan membelinya darimu. Aku akan menjualnya di lelang. Sebutkan harganya. Beri aku angka, dan aku tidak akan pernah menawar. Chang Xiao menatap bos besar Aula Lingbao itu dan merasa benar-benar tak bisa berkata-kata saat itu. Aku cuma pamer, siapa yang bilang aku menjualnya? Yang ini untukku, oke. Hanya ada 2, dan 1 sudah dipakai Song Jue. Sekarang yang ini kusimpan untukku. Aku bahkan tidak punya untuk pacarku. Bagaimana aku bisa menjualnya padamu? Baiklah, jika di masa depan saya punya lebih banyak, mungkin saya akan mempertimbangkan untuk menjual sebagian di antaranya. Tapi untuk saat ini, Anda bisa menyerah saja. Diam, teriak Gu Jinlong dengan marah, harta karun yang tak ternilai harganya. Berani-beraninya kau menggunakan kata, beli, untuk itu. Kau menodai harta karun suci seperti itu. Tidakkah kau dengar apa yang dikatakan Kakak Feng? Dia hanya punya 1. Bagaimana kau bisa membuatnya merasa sulit seperti ini? Wan Zheng Hao ketakutan dan tidak bisa berkata-kata. Kau telah menyia-nyiakan semua tahun yang kau jalani. Sungguh kekanak-kanakan. Bagaimana kau bisa memimpin Aula Lingbao dengan baik dengan sikap seperti ini? Teriak Gu Jinlong kepada Wan Zheng Hao. Dasar bodoh, kenapa kau tidak bisa bersabar? Kau bertindak terlalu gegabah. Jika Chang Xiao merasa khawatir tentang kita, lalu bagaimana? Rupanya, kita tidak bisa mengalahkannya dengan paksa, kita harus menggunakan strategi. Kau benar-benar bodoh. Itu adalah sesuatu seperti gunung emas. Wan Zheng Hao berbicara seolah-olah sedang terisak. Saat itu, hatinya benar-benar hancur. Dia seperti sedang melihat gunung emas tetapi tidak mampu berbuat apapun. Sebagai seorang pebisnis, Wan Zheng Hao hampir panik karena perasaan itu. Saudara Feng, sebenarnya masalah dengan bahan-bahan itu cukup mudah dipecahkan, kata Gu Jinlong datar sambil menatap Chang Xiao dengan ketulusan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Chang Xiao tersenyum getir, mudah. Bagaimana? Begini, Saudara Feng. Pertama-tama, kita membutuhkan banyak jenis harta karun yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menghasilkan manik-manik dan masing-masing bisa langka dan tak ternilai harganya. Bagaimana mungkin mudah untuk mengumpulkannya? Kedua, untuk meningkatkan level manik-manik dan selama pemurnian, dibutuhkan tidak hanya kemampuan pembuat dan tetapi juga cara untuk mencegah Ki keluar dari manik-manik dan. Untuk mencegah Ki keluar dari manik-manik dan, dibutuhkan banyak giok spiritual. Semakin tinggi level manik-manik dan yang kita inginkan, semakin tinggi level giok spiritual yang kita butuhkan. Kita perlu menggunakan sejumlah besar giok spiritual untuk menyelesaikannya. Lagi pula, dibutuhkan banyak sekali tenaga kerja, material, dan uang untuk menyelesaikan masalah yang menurutmu mudah dipecahkan. Chang Xiao menghela napas, aku dan tuanku.
Kami adalah orang-orang yang berada di luar dunia sosial. Bagaimana mungkin kami bisa mendapatkan sumber daya sebanyak itu? Sambil berbicara, dia menatap Gu Jinlong dengan tatapan penuh rasa malu. Dalam hatinya, dia berpikir, wah, terlepas dari semua masalah yang kuhadapi hari ini, mungkin aku bisa menjadi kaya hari ini. Untuk saat ini, Gu Jinlong tampaknya adalah orang yang cukup kaya. Bab 108. Kamu kaya, aku kaya, kamu kaya, aku kaya. Jadi kita harus segera menemukan semua bahan yang kita butuhkan dan tetap tenang serta damai pada saat yang sama. Ini adalah dua hal yang tidak mungkin berjalan bersamaan, itu mustahil. Chang Xiao menjadi emosional. Gu Jinlong tersenyum dan berkata, tidak. Kurasa kau salah, Kakak Feng. Kedua hal ini baik-baik saja jika digabungkan. Sangat mungkin untuk mencapai keduanya. Bahkan, cukup mudah untuk mencapainya secara bersamaan. Apa? Bagaimana mungkin? Chang Xiao membuka matanya lebar-lebar, berpura-pura tidak mengerti, lalu berkata, oh. Kakak Gu, tolong. Katakan padaku bagaimana aku bisa melakukan keduanya sekaligus. Wajah Gu Jinlong tampak semakin ramah, dan dia berbicara dengan lembut, Saudara Feng, kau terlalu kaku dalam berpikir. Mengapa kau tidak memikirkannya dari sudut pandang lain? Lihatlah. Orang yang membuat manik-manik dan itu adalah gurumu. Dia pasti tidak peduli dari mana kau mendapatkan bahannya. Dia hanya perlu tetap tenang dan damai untuk membuat manik-manik dannya. Benar. Chang Xiao berpura-pura bingung, ya. Itu aturan dasarnya. Tapi, tidak ada, tapi. Gu Jinlong menghentikannya, kalau begitu semuanya akan jauh lebih mudah. Hanya jika kau bekerja sama denganku, Kakak Feng. Kau akan mendapatkan semua bahan itu dengan mudah. Bekerja sama denganmu. Chang Xiao membuka matanya lebar-lebar, berpura-pura tidak mengerti, lalu berkata. Ya, benar. Bersama-sama. Gu Jinlong berbicara dengan tulus, begini. Manik-manik dan yang dibuat oleh gurumu itu semuanya adalah harta yang tak ternilai harganya. Semua kultivator sangat menginginkannya. Sejujurnya, aku membutuhkan sejumlah besar manik-manik dan dengan kualitas terbaik dan unggul. Aku akan mengambil semua manik-manik dan yang mengandung kabut dan awan dan aku akan menyediakan semua bahan dan giok spiritual yang dibutuhkan selama proses pembuatan dan berapapun jumlahnya, aku tidak masalah. Semua bahan akan diserahkan kepadamu, dan kau berikan kepada gurumu. Chang Xiao berpura-pura terkejut, itu. Yah, itu. Gu Jinlong melanjutkan, saya rasa ini adalah solusi sempurna untuk menyelesaikan semua masalah. Baik pihak Anda maupun pihak saya, kita semua mendapat manfaat. Saya bisa mendapatkan beberapa manik-manik dan tingkat atas yang bagus, dan guru Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan apa yang benar-benar ingin dia lakukan. Selain itu, aku juga akan memberimu sejumlah uang sebagai hadiah atas kerja kerasmu, kata Gu Jinlong. Jika kau khawatir uang ini akan mencemari hatimu yang murni, kau juga bisa memilih untuk mendapatkan beberapa harta karun, beberapa manik-manik dan, atau barang langka apapun yang kau inginkan sebagai pengganti uang. Jangan ragu. Aku bisa dengan mudah mendapatkan barang-barang seperti itu untukmu. Selama kau berjanji untuk bekerja sama denganku, kau bisa mendapatkan apapun yang kau inginkan, kata Gu Jinlong dengan datar, bahkan jika kau ingin menjadi penguasa dunia ini, itu mungkin saja terjadi. Chang Xiao terkejut. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa saat itu. Sebenarnya, dia berpikir bahwa kemampuan aktingnya benar-benar telah meningkat, seperti berlari sejauh 1000 mil dalam sehari. Dia benar-benar berperan sebagai pria parubaya yang jujur dan rendah hati dengan sangat baik. Dia pasti tahu tentang rencana kecil yang ada di benak Gu Jinlong. Rencana yang bagus, Anda sebenarnya ingin menukar manik-manik dan dengan bahan-bahan, Anda hanya ingin mendapatkan penawaran terbaik untuk diri sendiri, hanya menawarkan bahan-bahan dan mendapatkan produk, termasuk manik-manik dan tertinggi, dan Tuan, saya akan menjadi pekerja bebas Anda. Kamu memang sangat pandai merencanakan sesuatu. Kurung siku tutup. Jika semua manik-manik dan diberikan kepada Wan Zhenghao, itu hanya akan mendatangkan banyak uang baginya. Jika diberikan kepada Gu Jinlong, meskipun hanya manik-manik dan pembersihan tulang, itu sudah lebih dari cukup baginya untuk mengembangkan sebagian besar pengikutnya menjadi kultivator unggul. Jika semuanya berjalan seperti itu, Sekte Matahari akan menjadi kekuatan paling berpengaruh di alam King Yun. Tidak akan ada lagi 3 faksi di alam King Yun. Hanya akan ada satu faksi besar. Sekte Matahari. Bagaimana? Gu Jinlong menatap Chang Xiao. Suaranya tenang dan mantap, tetapi di dalam hatinya, ia sedikit gugup saat itu. Si bodoh kecil ini sama sekali tidak tahu nilai dari manik-manik dan tertinggi, kurasa aku tidak akan gagal menipumu dengan pengalaman dan keahlianku yang luar biasa. Saudara Gu, aku mengerti. Aku sama sekali tidak keberatan.
Tapi tuanku pasti akan curiga. Chang Xiao ragu-ragu dan berkata, sumber bahan-bahan itu, tuanku pasti akan menanyakannya. Gu Jinlong berpikir, ya, si idiot ini sudah termotivasi, asalkan aku bisa menyelesaikan masalah kecil yang dia khawatirkan ini, kesepakatan ini akan selesai. Gu Jinlong sangat bersemangat. Dia sangat gembira dan berbicara dengan lembut, saudara Feng, kau benar-benar orang yang jujur. Sebenarnya, jika kau tidak mengatakan yang sebenarnya kepada tuanmu, dia tidak akan mengetahuinya, bukan? Mungkin kau bisa mengatakan ini kepadanya. Kelompok pertama manik-manik dan tertinggi telah memberimu sejumlah besar uang. Satu manik dan dijual dengan harga puluhan juta batangan perak. Dan semua bahan yang kau berikan kepadanya dibeli dengan uang yang kau dapatkan. Itu pasti akan membuat tuanmu merasa senang. Chang Xiao memutar bola matanya. Harga tiba-tiba dinaikkan 10 kali lipat dalam cerita Anda. Aku khawatir kau lebih pandai berbohong daripada aku. Kurung siku tutup. Chang Xiao berpura-pura khawatir, itu mungkin alasan yang bagus. Tapi aku khawatir ada kesalahan di dalamnya. Gu Jinlong berpikir, orang ini ternyata tidak sepenuhnya bodoh, dia jelas-jelas mencari keuntungan lebih untuk dirinya sendiri dengan mengatakan itu. Namun, dia menjadi lebih tertarik sehingga dia berusaha lebih keras. Saudara Feng, kau lihat. Gurumu telah menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk mempelajari seni pembuatan dan, namun sekarang dia memiliki masalah konyol seperti itu karena tidak memiliki bahan untuk menghasilkan manik-manik dan tertinggi. Kurasa kau pasti bisa merasakan sakit hatinya, bukan? Tuanmu merasa hidupnya berlalu setiap hari. Meskipun dia memiliki keterampilan membuat dan terbaik di dunia, dia hanya bisa menatap kompor yang kosong dan tidak melakukan apa-apa. Keahlian sehebat itu hanya digunakan beberapa kali dan hanya untuk menghasilkan beberapa manik Pei Yuan dan itu benar-benar pemborosan harta yang berharga. Ini adalah kerugian besar bagi seluruh negeri Hanyang. Jika gurumu mati tanpa nama, saudara Feng, kau akan menjadi pendosa seluruh dunia. Petik 2. Gu Jinlong berbicara dengan nada sedih. Rupanya, ia telah mengangkat makna masalah ini ke tingkat seluruh dunia. Chang Xiao akan menjadi pendosa seluruh dunia jika ia tidak setuju dengan Gu Jinlong. Chang Xiao telah mencaci maki semua keluarga Gu Jinlong dalam pikirannya, namun ia menunjukkan kesedihan di wajahnya dan berkata, itu benar. Tentu saja aku tahu itu. Sebenarnya aku menderita di dalam hatiku. Kau memang bodoh. Gu Jinlong mencibir dalam hati, tetapi ia bertindak seolah-olah bersimpati kepada Chang Xiao, ya. Sebagai muridnya, kau seperti anaknya sendiri. Melihat gurumu sekarat perlahan tanpa mencapai apa yang seharusnya, rasa sakit di hatimu adalah sesuatu yang hanya kau yang bisa mengerti. Namun, sekarang berbeda. Gu Jinlong menunjuk dirinya sendiri dan berbicara dengan bangga, sekarang kau sudah mendapatkanku. Tidak akan ada kesulitan bagimu. Karena dengan bantuanku, semua kekhawatiranmu akan terselesaikan sekali dan untuk selamanya. Gu Jinlong menjadi emosional dan berbicara dengan serius, saudara Feng, meskipun kau harus berbohong kepada tuanmu. Tidakkah kau ingin tuanmu memiliki beberapa hari bahagia di tahun-tahun terakhir hidupnya? Bukankah itu akan menjadi penyesalan seumur hidupmu jika kau gagal mengambil kesempatan ini untuk tuanmu? Jika kau dapat membantu tuanmu meninggalkan legenda untuk dirinya sendiri di dunia ini, kau membantunya membangun prestasi yang luar biasa, bukan? Kejayaan yang abadi. Legenda pembuatan dan yang tak lekang oleh waktu. Mitos tentang awan dan langit. Gu Jinlong berbicara dengan suara berat. Wajah Chang Xiao memerah karena kegembiraannya. Dia mengangguk dengan berat dan berbicara dengan gemetar, benar. Itulah yang pantas dia dapatkan. Dia bertindak seolah-olah sangat termotivasi oleh apa yang dikatakan Gu Jinlong. Seolah-olah dia merasa malu, menyesal, tak berdaya, dan penuh harapan sekaligus. Dia mengangguk lagi dan berbicara dengan lantang, itu dia. Untuk membantu guruku mencapai kejayaan ini dan menjadi legenda abadi dunia, aku akan melakukan apa saja. Aku, Feng Ziling, akan melakukan apapun yang diperlukan, dan apapun yang kulakukan, itu harus sepadan. Gu Jinlong menunjukkan senyum puas dan percaya diri di wajahnya. Si idiot itu akhirnya tertipu olehku. Dengan menyelesaikan hal ini dengan begitu mudah, aku, Gu Jinlong, benar-benar akan menjadi kaya. Kurung siku tutup. Namun dia tidak tahu bahwa dalam pikiran Chang Xiao, segalanya benar-benar berbeda. Kemampuan aktingku benar-benar setara dengan dewa, lihatlah pria bodoh itu, dia sudah tertipu habis-habisan olehku, namun dia begitu senang karenanya, sungguh tolol. Karena semuanya berjalan begitu mudah, aku, Chang Xiao, benar-benar akan kaya kali ini. Kau dan aku, kita menuju ke arah yang sama. Kita harus bekerja sama untuk membangun legenda pembuatan dan yang abadi. Apakah kau punya kekhawatiran lain tentang ini, saudara Feng? Gu Jinlong begitu percaya diri.
Dia tahu bahwa hal ini sudah pasti. Dia tidak menyangka dia bisa seberuntung itu mendapatkan Hades kosmik dan beberapa manik-manik dan tertinggi pada saat yang bersamaan. Baginya, itu seperti mimpi indah. Aku tidak meremehkanmu, kakakku, tapi aku ingin tahu berapa banyak giok spiritual yang bisa kau berikan. Berapa banyak obat berharga? Berapa banyak harta karun yang tak ternilai harganya? Aku hanya perlu memiliki rencana kasar dalam pikiranku. Chang Xiao menelan ludah dan bertindak seolah-olah dia telah mengambil keputusan tentang hal ini. Hehe. Kakak Feng, wajar kalau kau ragu soal ini. Baiklah, apa yang bisa kulakukan, kuserahkan pada imajinasimu. Aku hanya bisa memberimu janji. Berapapun yang kau inginkan, aku bisa memberikannya semuanya. Gu Jinlong berbicara dengan datar. Bab 109. Isyarat manis sebelum kerja sama serius. Manisnya permen sebelum kerja sama serius. Tidak peduli berapa banyak yang kuinginkan. Chang Xiao menarik napas dalam-dalam dan berkata, bagaimana jika kukatakan, aku butuh 10 juta keping giok spiritual, 1 juta keping kristal giok, 100.000 keping obat spiritual, dan 10.000 keping bahan medis langka. Bisakah kau melakukannya? Pada dasarnya, dia terlalu berlebihan dalam klaimnya. Semua hal yang baru saja dia sebutkan bernilai sangat besar, lebih dari cukup untuk membeli sebuah kerajaan kecil di negeri Hanyang. Gu Jinlong tampak sangat tenang. Ia menatap Chang Xiao dengan datar dan berkata, tentu saja. Selama kau benar-benar mampu menanggung semuanya, aku tidak keberatan. Bahkan, kau bisa meminta lebih banyak lagi asalkan tuanmu bisa menanganinya dengan baik. Chang Xiao bertingkah seolah-olah dia benar-benar terkejut. Dalam hatinya, dia berteriak, wow, karena dia pikir dia akan menjadi sangat kaya kali ini. Wan Zhenghao terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Mengapa aku tidak tahu dia sekaya itu? Dia baru saja mengetahui bahwa pendukungnya begitu tangguh. Dia mengira Gu Jinlong hanyalah seorang kultivator tingkat tinggi yang sangat kuat dari luar dunia ini dengan kemampuan kultivasi yang luar biasa, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia memiliki sumber daya yang begitu melimpah. Hanya Chang Xiao yang mengetahui semuanya dengan jelas. Apa yang baru saja dia minta memang merupakan kekayaan yang sangat besar di negeri Hanyang, namun itu bukanlah masalah besar bagi Sekte Matahari di alam King Yun. Nah, ketika berbicara tentang, bukan masalah besar, kita sedang membicarakan Sekte Matahari, bukan Gu Jinlong sendiri. Gu Jinlong bersikap tenang dan murah hati, tetapi jika dia diminta untuk membagikan semua barang ini sekarang juga, dia tidak akan pernah mampu melakukannya, itu akan lebih sulit daripada harus mengoyak kulitnya sendiri. Lagi pula, itu adalah jumlah uang setara dengan tingkat nasional. Sebagai kultivator tingkat 3 superior dari tingkat Daoyuan, meskipun dia memiliki uang sebanyak itu, akan sangat berat baginya untuk memberikannya sekaligus. Dia tersenyum dengan mata setengah terpejam, saudara Feng, kau dan aku adalah teman baik yang telah mencapai kesepakatan sekarang, tetapi semua yang kita bicarakan didasarkan pada kemampuan luar biasa gurumu dalam membuat dan. Aku menginginkan beberapa butir dan kau ingin menunjukkan kesetiaanmu kepada gurumu. Jadi kupikir kita perlu jujur sejak awal. Jika gurumu jatuh, kesepakatan kita harus segera ditutup. Bagaimana menurutmu? Chang Xiao menjawab dengan sopan, tentu saja. Kesepakatan adalah kesepakatan, persahabatan hanyalah persahabatan. Itu adalah kekhawatiran yang wajar karena kita sedang membicarakan bisnis. Yang saya inginkan hanyalah agar guru saya memiliki waktu yang bahagia sebelum beliau wafat. Jika guru saya meninggal suatu hari nanti, saya akan menjauh dari dunia bela diri dan mengabdikan diri pada seni pembuatan dan. Mengenai kesepakatan kita, saya sendiri tidak akan mau melanjutkannya. Ia berbicara dengan wajah penuh kesucian dan kebenaran, bagaimana mungkin pencapaian luar biasa guruku berhenti di tanganku. Jika ada orang lain yang dapat membuat manik-manik dan tertinggi selain guruku, kuharap itu adalah aku. Hanya akulah orangnya. Gu Jinlong berbicara dengan wajah penuh hormat, saudara Feng, aku percaya padamu. Kau akan berhasil. Dalam benaknya, ia sebenarnya berpikir, aku tidak bisa meremehkan apapun, beri orang ini waktu, mungkin suatu hari nanti dia akan mencapai sesuatu yang hebat, lagi pula, dia adalah satu-satunya murid gurunya, mungkin dia benar-benar akan mampu menghasilkan beberapa manik-manik dan tertinggi di masa depan. Mungkin dia tidak akan pernah membuat manik-manik dan tertinggi, tetapi sangat mungkin dia bisa membuat manik-manik dan dengan kabut dan atau pola dan. Itu juga manik-manik dan yang berharga. Lagi pula, harganya jauh lebih murah di dunia ini daripada di alam King Yun. Mungkin aku harus menjaga hubungan baik dengan orang ini. Dia adalah orang yang jujur. Aku hanya perlu memberinya beberapa permen satu, dan dia pasti akan berada di pihakku. Setelah 4 atau 500 tahun, dia akan sepenuhnya setia kepadaku. Itu bukan waktu yang lama bagi seorang kultivator sepertiku.
Saat aku berurusan dengan Wan Zhenghao dahulu kala, aku menghabiskan ribuan tahun. Kali ini mungkin aku perlu memberikan banyak hal, namun imbalannya akan jauh lebih menguntungkan. Berinvestasi pada Feng Ziling ini jauh lebih menguntungkan daripada berinvestasi pada Wan Zhenghao. Gu Jinlong sedang mengumpulkan pikirannya sambil melirik Feng Ziling. Dia melakukannya secara sangat rahasia, sehingga biasanya tidak akan disadari. Namun, Chang Xiao tidak akan melewatkan gerakan apapun. Jadi Chang Xiao lebih fokus untuk bertindak seperti pria yang rendah hati dan jujur. Gu Jinlong semakin yakin bahwa Feng Ziling ini layak untuk diinvestasikan. Jadi, dia tersenyum dengan tulus dan penuh harapan. Dia sebenarnya menunjukkan ketulusan sejati dari lubuk hatinya, yang jarang terjadi. Tuan Chang Xiao akan segera meninggal, jadi meskipun dia bisa mendapatkan keuntungan dari tuannya, itu tidak akan bertahan lama. Namun, jika Chang Xiao dapat dimanfaatkan, Gu Jinlong akan mendapatkan bonus yang jauh lebih besar di masa depan. Yah, ketulusan, harapan, kebaikan, dan senyumannya memang ditakdirkan untuk sia-sia pada akhirnya. Chang Xiao tidak akan pernah terpengaruh oleh hal-hal tersebut. Satu-satunya pikiran Chang Xiao adalah memenggal kepala Gu Jinlong. Chang Xiao sudah banyak berbicara dan berakting, sehingga ia lelah baik secara mental maupun fisik. Ia meraih cangkir dan meminum banyak teh. Kemudian ia berkata, "Tuan Wan, bisakah Anda mengembalikan uang saya dulu? Saya sudah lama di sini. Saya harus pulang." Wan Zhenghao dengan santai menjawab, "Ya," namun ia menatap Gu Jinlong. Rupanya, ia tidak bisa mengambil keputusan. Gu Jinlong mengangguk pelan, dan Wan Zhenghao buru-buru keluar untuk membuat beberapa pengaturan. Setelah Wan Zhenghao pergi, Gu Jinlong mengeluarkan sebuah cincin dan memberikannya kepada Chang Xiao. "Saudara Feng, kita berteman baik. Mari kita lebih dekat sebisa mungkin di hari-hari mendatang. Aku sedikit lebih tua darimu. Izinkan aku memanggilmu saudaraku. Sebagai kakak, karena aku tidak memiliki hadiah berharga untukmu, ini beberapa obat dan giok spiritual. Tidak banyak, tetapi seharusnya cukup untuk kuberikan kepadamu sebagai hadiah persahabatan." Chang Xiao membuka matanya lebar-lebar, menatap cincin itu dan berkata, Kau. Kumohon jangan berbohong padaku. Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu apa-apa meskipun aku berasal dari pedesaan. Ini jelas sebuah cincin. Obat dan giok spiritual apa yang kau bicarakan?" Gu Jinlong terkejut lalu tertawa terbahak-bahak. Dia merasa geli, dan Wan Zhenghao, yang baru saja kembali terburu-buru, juga tertawa terbahak-bahak. Wan Zhenghao tampak sangat senang melihat cincin itu. Cincin itu bukanlah benda biasa. Itu adalah sesuatu yang legendaris di negeri Hanyang. Cincin angkasa. Itu bukan hanya mitos di negeri Hanyang, bahkan di alam Qingyun, itu adalah harta karun langka yang tidak akan pernah didapatkan oleh orang biasa. Gu Jinlong menjelaskan dengan sabar, "Saudara Feng, tolong jangan remehkan cincin ini. Di dalam cincin ini, sungguh terdapat kekuatan yang menyeluruh dan luar biasa." Kemudian dia mulai menjelaskan cara menggunakan cincin ini. Sebenarnya, Chang Xiao pasti tahu tentang cincin ruang angkasa. Dia hanya terus berpura-pura bodoh di depan mereka. Sebenarnya, dia selalu mendambakan satu cincin ruang angkasa sejak dia terlahir kembali. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menerimanya dari salah satu musuh terbesarnya, Gu Jinlong. Takdir memang sangat menarik, membuatnya sedikit bingung. Ketika pertama kali tiba di tempat ini penuh bahaya, namun sekarang bahaya itu telah lama hilang, dan dia telah menerima banyak manfaat. Setelah Gu Jinlong selesai menjelaskan, Chang Xiao bertingkah seperti orang bodoh yang belum pernah melihat hal seindah itu. Dia mengambil cincin itu dan memeriksanya berulang kali. Sambil memegang cincin itu, dia terus mentransfer sebagian kekuatan spiritual ke dalamnya. Dia sangat bahagia. Kali ini dia tidak terlihat bahagia. Sungguh, ada banyak sekali harta karun di dalam cincin itu. Ada ribuan keping harta karun. Sebagian besar dari mereka langka dan berharga. Salah satu dari mereka bisa saja menyebabkan pertempuran berdarah di negeri Hanyang. Chang Xiao melirik Wan Zhenghao. Lemak di wajah Wan Zhenghao bergetar. Ternyata, tak satu pun dari harta karun itu milik Gu Jinlong. Semuanya dikumpulkan dan diberikan kepada Gu Jinlong oleh Wan Zhenghao. Sekarang Gu Jinlong menyerahkan semuanya kepada Chang Xiao sekaligus. Kejutan bagi Chang Xiao lebih dari itu. Dia menemukan bahwa di dalam cincin itu, terdapat beberapa harta karun yang hanya ada di alam Qingyun. Semuanya adalah barang-barang berharga. Jelas, itu dikumpulkan oleh Gu Jinlong sendiri. Selain semua harta karun berharga, ada banyak giok spiritual yang terletak paling dalam di dalam cincin itu. Itu pasti koleksi pribadi Gu Jinlong.
Chang Xiao menghitung dan menemukan bahwa ada sekitar 3.000 keping giok spiritual. Itu benar-benar rezeki nomplok bagi Chang Xiao. Rasanya seperti mendapatkan pai emas dari langit. Chang Xiao sangat bahagia, dan dia tidak bisa berhenti tersenyum. Tiba-tiba dia merasa musuhnya, Gu Jinlong, entah bagaimana tampan. Yah, dia memang akan membunuhnya saat mendapat kesempatan. Tapi setidaknya sekarang keadaannya jauh lebih baik. Saudara Gu, kau... Chang Xiao berpura-pura terharu, kau memberiku semua ini sekaligus. Tidakkah kau khawatir aku akan mengambil semua ini dan melarikan diri darimu? Kekayaan memang bisa memikat orang. Gu Jinlong tersenyum ramah, Kakak Feng, kau dan aku seperti saudara. Kita perlu saling percaya. Jika aku tidak bisa mempercayaimu, bagaimana kita bisa menjadi sahabat selamanya? Aku percaya padamu, kakak. Dia tersenyum hambar dan berbicara dengan penuh emosi, Saudara Feng, jika kau akan melarikan diri dengan semua yang telah kuberikan padamu, aku akan menerima saja kemalangan yang diberikan para dewa. Gu Jinlong tampak ramah di wajahnya, namun jauh di lubuk hatinya ia mencemooh. Di dunia fana ini, sekalipun kau ingin lari, di mana kau bisa bersembunyi dariku? Tidak pernah ada seorang pun yang bisa lolos dari rencana jahatku. Bahkan Raja Xiao sekalipun. Feng Ziling, kau hanyalah sosok kecil. Kau hanyalah orang yang tidak berarti. Bab 110. Si bodoh akhirnya ketagihan. Si bodoh akhirnya ketagihan. Sahabat sampai mati. Persaudaraan. Chang Xiao berpura-pura tersentuh. Dia menatap leher Gu Jinlong dan berkata, aku tidak akan pernah mengecewakanmu, kakak Gu. Kau memperlakukanku dengan sangat tulus. Sebagai balasannya, aku akan sepenuhnya setia padamu. Melarikan diri darimu adalah hal terakhir yang akan kulakukan sebagai manusia. Sebenarnya dia berpikir, bersahabat sampai mati, tunggu beberapa hari lagi dan aku akan berteman sampai mati denganmu dengan setia. Aku sendiri akan mengirimmu ke kematian dan setia pada pedangku yang akan merenggut nyawamu. Bagaimana menurutmu? Gu Jinlong tertawa terbahak-bahak. Namun, saudara Gu, aku harus jujur tentang satu hal. Berapapun banyaknya manik-manik dan tertinggi yang akan dihasilkan guruku, aku perlu menyimpan 2 manik-manik untuk diriku sendiri. Chang Xiao menyimpan cincin itu dan menyampaikan permintaannya. Saudara Feng, Anda benar-benar pria yang jujur dan terhormat. Saya ingin tahu berapa banyak butir dan tertinggi yang dapat diproduksi oleh guru Anda sekaligus, tanya Gu Jinlong dengan santai. Chang Xiao tertawa dan berbicara seolah-olah ia larut dalam kenikmatan dari manfaat besar yang didapatnya. Guru, saya telah mencapai tingkat Grandmaster dalam pembuatan dan hampir 99% dari manik-manik dan itu adalah manik-manik dan tertinggi. Apa yang baru saja dikatakannya langsung membuat mata Wan Zheng Hao dan Gu Jinlong berbinar. Mereka merasa takjub seperti yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. 99%. Di dunia ini, kurang dari 1% pembuat dansa tidak mampu mencapai tingkat keberhasilan seperti itu. Guru Feng Ziling ini benar-benar seorang Grandmaster pertapa agung pembuat dan dia benar-benar sosok yang jenius. Kurung siku tutup. Jika Anda tidak keberatan, saya ingin tahu berapa banyak manik-manik dan yang diproduksi sekaligus, tanya Gu Jinlong. Yah, itu tergantung pada bahannya. Jika bahannya cukup, setidaknya bisa dibuat selusin manik-manik dan sekaligus, kata Chang Xiao. Hal itu akhirnya membuat Gu Jinlong merasa lega sepenuhnya. Kalau begitu, aku tidak punya pertanyaan lagi. Semuanya baik-baik saja. Gu Jinlong tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Chang Xiao. Saudara Feng, manik-manik dan yang kau inginkan akan menjadi milikmu. Selain manik-manik dan itu, aku akan memberimu sesuatu yang lain sebagai hadiahmu. Terima kasih banyak, kata Chang Xiao dengan malu-malu, lagi pula, permintaanku itu agak berlebihan. Sebenarnya, dia cukup senang. Si bodoh ini akhirnya ketagihan. Gu Jinlong juga senang. Pria ini benar-benar bodoh dan jujur, dia bahkan tidak tahu bagaimana meminta keuntungan, sungguh pria yang tidak tahu apa-apa, dia akhirnya terpancing. Dia sangat puas dengan kesepakatan itu. Bahkan, dia mengantar Chang Xiao keluar dari Aula Lingbao pada akhirnya. Dia menunjukkan rasa hormat yang cukup besar kepada Chang Xiao. Saudara Feng, ada satu hal lagi yang perlu ku minta darimu. Hades kosmik milikku. Tolong jagalah itu untukku. Gu Jinlong tersenyum ramah. Saudaraku, jangan khawatir. Begitu aku mendapat informasi tentang pria itu, aku pasti akan memberitahumu. Kita bersaudara dan mereka semua orang asing bagiku sekarang. Chang Xiao menepuk dadanya dan berkata, ini bukan hanya masalahmu sekarang. Gu Jinlong tersenyum, saya menghargai itu. Melihat Chang Xiao pergi, Wan Zheng Hao merasa bingung.
Dia tidak mengerti apa yang direncanakan Gu Jinlong. Jadi dia bertanya dengan hati-hati, "Tuan Gu, apakah Anda benar-benar membiarkannya pergi begitu saja? Apakah Anda?" Maksudnya adalah, apakah kamu begitu yakin tentang itu? Gu Jinlong tersenyum dan berbicara dengan santai, "Aku mempercayainya. Dia adalah saudaraku." Lalu dia berbalik dan masuk ke ruangan itu. Wajah Wan Zhenghao bergetar. "Saudara, mempercayainya? Apa kau pikir aku bodoh seperti Feng Ziling? Apa kau pikir aku akan percaya bahwa kau benar-benar memperlakukannya seperti saudaramu? Aku akan masuk neraka jika kau benar-benar melakukannya." "Yah, kurasa aku harus percaya bahwa dia memang saudaramu. Orang selalu berusaha memanfaatkan saudara mereka sebaik mungkin, lalu mengkhianati mereka." Kurung siku tutup. Gu Jinlong berjalan dengan tangan di belakang punggungnya dan berbicara dengan datar, "Kalian tidak perlu khawatir. Kita semua tahu siapa kita. Feng Ziling ini, dia tidak bisa lolos dari kendaliku." Dia dengan santai berkata, "Apakah menurutmu aku memberikan cincin itu begitu saja? Aku tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti itu, kan?" Tubuh Wan Zhenghao yang sangat gemuk tiba-tiba bergetar dan dia berkata, "Tuan Gu, bagaimana Anda tahu saya tidak senang dengan hal ini? Anda mengawasi saya dari belakang." Sambil memandang pantat Gu Jinlong, dia berpikir, apakah dia bisa melihat sesuatu melalui lubang itu. Gu Jinlong berjalan sambil tersenyum, "Omong kosong. Otot di wajahmu tadi bergetar." Dia menoleh ke arah Wan Zhenghao, ototnya terlalu tebal dan saat bergetar, akan mengeluarkan suara. Orang biasa tidak bisa mendengarnya. "Hehe." Dia terus berjalan, "Aku telah membunuh banyak sekali orang sepanjang hidupku. Bagaimana mungkin aku tidak mengenali suara daging gemuk yang bergerak di wajah seseorang?" Wan Zhenghao gemetar. Apakah mungkin untuk memasuki tahap yang luar biasa seperti itu dengan cara membunuh? Merenggut 1 nyawa adalah dosa. Merenggut 10.000 nyawa adalah perbuatan iblis. Merenggut 9 juta nyawa adalah legenda di antara semua iblis. Pria ini telah merenggut lebih dari 10 juta nyawa. Dia jauh lebih menakutkan daripada iblis legendaris. Dengan baik, cincin itu tak ternilai harganya. Untuk membuka ruang di dalam cincin itu, dibutuhkan kekuatan spiritual seseorang. Yah, cincin itu akan selalu menjadi cincinku. Karena tak seorang pun di dunia ini tahu bagaimana menjadi penguasa cincin itu. Orang itu hanyalah orang bodoh. Dia tersenyum dan dengan santai melanjutkan, "Jadi, meskipun cincin itu tetap bersama Feng Ziling selama 10.000 tahun ke depan, dia akan tetap menjadi penjaga cincin untukku. Selama aku masih hidup, cincin itu milikku. Sekarang cincin itu ada padanya, kemanapun dia pergi, aku bisa merasakannya. Yang terpenting, begitu dia melihat Hades kosmik, aku akan merasakannya tanpa perlu diberitahu olehnya. Napas Hades kosmik itu luar biasa. Saat aku merasakannya, aku akan segera pergi mengambilnya." Matanya dipenuhi kedinginan saat itu. "Orang ini berguna bagi kita saat ini," kata Gu Jinlong, "jadi ingatlah untuk tidak menyinggung perasaannya. Aku tidak pernah menyangka rencana besarku benar-benar mengalami kemajuan besar kali ini di dunia fana." Gu Jinlong tertawa terbahak-bahak, "Ini benar-benar perjalanan yang berharga kali ini. Tuan Gu, suatu kehormatan bagi saya untuk tetap berada di sisi Anda dan berbagi kemuliaan Anda di masa mendatang." Wan Zhenghao berkata dengan nada menyanjung. Chang Xiao meninggalkan ruang penjualan dan berjalan santai menuju luar kota. Dia pergi ke suatu tempat di dekat perbatasan barat dan langsung bersembunyi di jalan setapak rahasia di dalam hutan. Sekarang dia tampak seperti orang yang pingsan, bukan lagi santai. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Pakaiannya pun basah semua. Rambutnya menjadi lengket karena keringat. Hari itu sangat berat baginya. Dia telah melewati bahaya ekstrim, dan dia belum pulih dari rasa takut itu. Seolah-olah dia telah pergi ke gerbang neraka dan kembali dengan kondisi yang mengerikan. Seolah-olah kematian itu sendiri selalu mengintai dirinya sepanjang waktu. Satu kesalahan kecil saja bisa merenggut nyawanya. Dia mungkin sudah mati 10.000 kali di Aula Lingbao. Saat itu ia cukup lemah, namun ia telah bertemu dengan musuh besarnya yang berada dalam kondisi puncak. Dia terengah-engah sambil bersandar pada sebuah pohon. Dia belum pernah merasa sedekat dengan kematian seperti yang baru saja dia rasakan dalam kedua kehidupannya. Meskipun dulunya ia adalah Raja Xiao yang tenang dan kuat, ia tetaplah manusia. Saat menghadapi ancaman yang mematikan, wajar jika merasa cemas dan takut. Setidaknya dia telah berjuang melawan rasa takut di dalam dirinya dan berbicara santai dengan musuh yang kuat sebelum akhirnya lolos dari bahaya dengan keuntungan yang sangat besar. Itu sulit. Tapi dia masih takut ketika dia bebas. Setelah sekian lama, akhirnya dia kembali sadar.
Chang Xiao mengeluarkan cincin itu dan bergumam dengan tatapan dingin, "Gu Jinlong, apakah kau pikir trik kecil di dalam cincin benar-benar bisa memberimu jejak Raja Xiao? Kau benar-benar naif dan bodoh." Dia tidak ragu-ragu. Dia segera mengoperasikan Ki Ungu yang naik dari timur dan menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam cincin untuk menutupi kekuatan Gu Jinlong di dalam cincin. Ketika dia yakin telah sepenuhnya menutupi kekuatan Gu Jinlong, dia menutup matanya. Aliran kekuatan spiritual diam-diam menarik sedikit kekuatan Gu Jinlong yang tersembunyi dari cincin itu. Kekuatan itu mengalir melalui tubuhnya dan kemudian masuk ke lantai. Setelah itu, kekuatan itu menyebar ke seluruh kota. Chang Xiao tidak berusaha mengubah kepemilikan cincin itu, karena jika dia melakukannya, Gu Jinlong akan langsung mengetahuinya. Jika Gu Jinlong tahu dan segera datang, dia bisa membunuh Chang Xiao dalam sekejap. Bagi Gu Jinlong, Chang Xiao sebenarnya tidak terlalu jauh. Sekarang, Chang Xiao telah sepenuhnya menutupi kekuatan Gu Jinlong. Sedikit kekuatan yang tersebar di seluruh kota itu tidak akan menarik perhatian Gu Jinlong, karena itu hanya sedikit kekuatan. Namun, sedikit kekuatan Gu Jinlong itu akan memainkan peran yang cukup penting dalam rencana Chang Xiao. Gu Jinlong hanya bisa merasakan di mana cincin itu berada atau apa yang terjadi pada cincin itu ketika Chang Xiao melakukan sesuatu yang praktis pada cincin tersebut. Namun selama Chang Xiao tidak menyentuh cincin itu, Gu Jinlong akan percaya bahwa cincin dan Chang Xiao selalu berada di kota Chensing, hanya karena dia disesatkan oleh sedikit kekuatan itu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.